jaringannya nggak bagus ini Bang Juma. Kata Bang Juma sama. Oke, jadi di orang-orang Israel itu menyatakan Tuhan Israel itu punya nama. Izinlah dulu kak ya, keluar ya kak. Iya dek. Bang Juma, izin. Iya, jaring Bang Juma kurang bagus dek. Jaringannya Bang Yesuma masih stabil itu. Ya udah. Kenapa sih gak? Dia lari nih. Ada urusan lain lah. Ini mengelak ini urusan lain. Aku sudah tahu ini ternyata. Itu alasan teknis jaringannya Bang Yesuma tuh kurang bagus, bukan mengelak. Bang Juma ada di gunung, terus itunya orbitnya tuh kartunya bermasalah. Ya, Oh, Begitu Dragon. begitu. Jangan main asal tuduh kayak begitu. Iya, tadi masih ada pertanyaan tadi. Sorry, jaringan saya gangguan sini. ya. Tadi pertanyaanku gini. Apakah Tuhan Abraham itu sama dengan Tuhan Israel? Iya, sama. Jadi tanya Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail. Tuhan yang disembah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kami umat Islam. Yang Tuhannya beda itu cuman Kristen yang beda Tuhannya di antara agama yang menyatakan diri sebagai pengikut Abraham. Silakan. oke begini. Iya. Justru begitu. Katanya orang Israel itu mempunyai Tuhan yang punya nama Gimana? YHWH, sebutannya Yahweh. Ya. Jadi Terus kenapa namanya Yahweh boleh jadi kepada sampai Allah? Itu macam pertanyaanku. ya bagus. Jadi gini. Alam semesta ini diciptakan oleh satu hakikat pencipta. Ya. Yang Islam menyebutnya Allah. Nah, Kemudian orang Yahudi menyebutnya El, atau orang Aram menyebutnya Allah. Tidak ada masalah. Yang saudara permasalahkan, jadi kalau misalnya kita berdoa itu, apakah tidak perlu menyebut nama Tuhan? perlu. Jadi kenapa di YHWH itu tidak digunakan lagi oleh para penyembah Gimana? Yahweh, itu tidak digunakan kepada orang Muslim, atau kan katanya di Israel itu menyembah Tuhan Yahweh. Ya, Jadi kenapa di Quran, bukan Quran maksudnya, di Muslim itu tidak digunakan pakai itu Yahweh? Mengapa? tidak dikenal Yahweh kalau di Al-Quran. Iya, tidak dikenal Yahweh kalau di dalam Al-Quran. Tidak dikenal Yahweh. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga tidak mengenal Yahweh. Ya apa yang Yang dikenal Yahuwah. ngada-ngada? Kau kan Muslim. Wahai Juma kau Muslim, mereka itu menyembah Yahweh. Tapi kenapa kau kalau YHWH, iya yang saya sebut. Yang saya sebut tadi itu Yahweh. Ya, sama Kau itu. Juma, Gitu kau loh. Juma sekarang ada di sini. Kalau Juma, apa yang disempurnakan Nabi Muhammad? kau kenapa pakai nama orang tuh Siti Aisyah? Maksudnya apa ini? Kok Apa yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Kok pakai Kau nama bilang istrinya Nabi Muhammad ini? Enggak. Saya mau izin ya, Berani Bang nggak? Zuma. Berani Saya nggak kau interogasi buat- dulu. Udah Bang James diam. berani nggak menyampaikan di sini apa yang disempurnakan Nabi Muhammad? Bang Juma jaringannya kurang bagus ya. Bang Juma dia pakai nama Siti Aisyah itu bang, nama akunnya bang. Oh jaringan Bang Juma. Iya berani, iya biarin dah. Apa yang disempurnakan Nabi Muhammad? Ini nggak bagus ini.
aja namanya juga Oten. Enggak, kau jawab dulu, jangan menghina orang pribadi. Kebiasaan Nabi kau memang. Yang menghina siapa? Yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah seruan tentang sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian disebutkan sebagai manusia terkutuk, kemudian disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala innama ana rasulu rabbiki imaman zakiya, bahwa orang yang dituduh dan difitnah sebagai manusia terkutuk itu sesungguhnya adalah manusia suci. Itu diantaranya yang disempurnakan. Oh, cuma itu. Ada lagi? Ternyata kesempurnaan si Nabi Muhammad itu istri 11, budak seks 8. Itu itulah yang sempurna gitu. Yang saya tahu begitu. Enggak. Bukan. Di antara kesempurnaan baginda Rasulullah Muhammad Ya, sallallahu alaihi sempurnanya wasallam itu karena bermain perempuan, janda-janda pirang, begitu. Oh, penghujat ini. Anda tahu tidak bahwa ketika di dalam kitab saudara mengajarkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Sundal, keturunan Pesina. Ya, Oke, Anda tahu Al-Quran kemudian datang. Al-Quran kemudian datang membuang fitnah yang terjadi terhadap Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia suci, tidak berasal dari keturunan Pesina gitu. Gimana? Kau jawab dulu cuma ini 2 Petrus 2 ayat 4 cuma ini saya baca sama. Boleh. 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? 2 Petrus 2 ayat 2. Bentar ya. Oke, baik. Bang, kalau mau diturunkan bilang ya bang. Baik, saya jawab ya. Kita mulai dari nomor satunya ya. Kita mulai dari nomor 1. Oh, yang bertanya ini yang mana sih? Kok banyak kali? Siti Aisyah bang, Siti Oke. Aisyah. Dragon, Anda diam dulu. Ya. Dragon diam dulu. Petrus 2 ayat 4 sebab Oke. Tuhan tidak mengirimkan malaikat-malaikat Anda diam. Anda bertanya. tetapi Anda diam. mereka ke dalam neraka. Anda diam. Kemudian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ternyata yang dijumpai Mamat itu adalah malaikat pendosa gitu. Baik. Jadi bertobatlah Jumaya. Oke, baik. Pergi di Jumaya. Oh, cuman begitu. Ya, Baik, kabur bang. saya luruskan penyembah korban Molok yang tadi itu. Ketika dia bernarasi tentang 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara-saudara, di data nomor 1 ini penulis Petrus ya mengatakan bahwa di tengah-tengah kamu akan tampil pengajar palsu, yaitu penyesat yang membinasakan. Pertanyaannya, kamu yang dimaksud di situ siapa? Kamu yang dimaksud di situ adalah murid-murid Yesus. Nah, siapa yang kemudian muncul di tengah-tengah murid Yesus? Paulus. Ya. Jaringan Bang Juma bang. Paulus. Ya, dia yang dikatakan sampah dan dikatakan sebagai ajaran kutuk dan seterusnya. Itu jelas itu. Dan ketika dikatakan karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Apakah ajaran yang datang kepada pengikut Bani Israel pada saat itu indikasinya diajarkan oleh orang yang datang dari abad ke-6, abad ke-7? Tidak. Yang datang di tengah-tengah murid-murid Yesus mengajarkan suatu pengajaran palsu yang tidak diajarkan oleh Yesus adalah Paulus in the gang. Lalu kemudian dikatakan mereka serakah. Guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu.
dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk membuat mereka itu hukuman telah lama bersedia dan dibinasakan, kebinasaan tidak akan tertunda. Coba kita lihat pengajar-pengajar palsu ini kemudian ketika mereka menjajakan tentang Yesus, mengajarkan, memasukkan pengajaran-pengajaran yang tidak Yesus ajarkan kepada mereka, apa yang terjadi kepada mereka? Ada yang mati dipancung, ada yang mati dipenggal, ada yang mati diikat pada seekor kuda, lantas kudanya itu dipacu dan seterusnya. Jadi tidak ada pengajar-pengajar palsu yang mati secara baik. Mereka semua pengajar-pengajar palsu yang menyerongkan ajaran Yesus itu matinya mengenaskan semuanya. Kemudian di data nomor 4-nya dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ingat, Gabriel itu bukan iblis. Gabriel itulah justru yang datang kepada Maria memberitakan tentang kelahiran Yesus. Jadi kalau dituduhkan kepada Gabriel yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti itu sama halnya dia menuduh pembawa informasi firman kepada Maria bahwa itu adalah iblis, padahal Gabriel. Itu jelas itu. Ya, silakan. Nah ini teman-teman, Gabriel diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97, jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril kepada baginda. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Artinya bahwa Jibril itu adalah pembawa Al-Quran, Jibril itu pembawa firman kepada Maria, sehingga kemudian Jibril ini malaikat yang disebut Roh Kudus. Tapi ternyata kalau dituduhkan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah iblis, maka yang datang kepada Maria memberitakan tentang lahirnya Yesus juga itu adalah iblis. Tapi itu kan tidak mungkin. Makanya si penanya itu langsung kabur karena ketakutan, kemudian imannya itu kebongkar. Seperti itu teman-teman. Silakan yang lain, saya perbaiki jaringan dulu. Oke, selamat sore Bang Indra Moshe. Itu guru gua, Mai, itu guru gua itu. Oh ya, Bang Indra, mohon maaf. Guru saya ini Profesor Indra Moshe. Berarti Oji. Oh, lu takut sama gua, lu bawa guru lo naik, ha? Lu takut sama gua, Ji? Lu ngadu ke guru lu, ha? Lu bawa guru ke sini, Ji? Oji, ha? Oke, assalamualaikum ya Bang Indra. Assalamualaikum Bang Albar. Salam. Ya. Oji mah pengecut ya kan, ngadu-ngadu dia sama gurunya. Oji ya, cemen Oji. Profesor saya Indra Moshe. Langsung turun ya. Dijelaskan langsung turun. Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Halo selamat sore, halo Kens. Halo Kens. Jaringan juga. Kenapa sih pada jaringan? Halo Kens. Ya, halo. Agama apa? Saya agama Islam. Oke. Saya turun dulu, saya mau sholat dulu ya. Nanti kalau ada teman-teman Kristen mau naik silahkan, saya turun dulu mau sholat dulu. Assalamualaikum. Ya silakan. Gue turun dulu, hujan tempat si Oji. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Bang Dragon sebentar ya, setelah Bang Jumanya lagi memperbaiki jaringan. Siap, Bunda, siap. Oke. Udah. Lanjut. Ya Bang Dragon silakan, apalagi mau ditanya? Ya. Mau tanya siapa nih? Ya nanya Bang Juma. Silakan Bang Dragon. Jaringan sudah bagus ya, sudah baik. Sudah. Begini pertanyaanku tadi, saya kembali lagi ya. Silakan. Tuhan Israel dengan Tuhan Abraham itu apakah sama? Itu. Lepas itu apakah Iya. Sama. Ya. Tuhan saudara Muslim ini sama dengan Tuhan Israel tuh. Iya sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Oke.
begini, katanya Tuhan Israel itu namanya YHWH kan, Ya, yang bermaksud Yahweh atau Yehuwa. ya. Jadi kenapa nama itu tidak digunakan pakai di dalam Muslim? Ya, karena agama Islam itu tidak diajarkan untuk mengklaim. Pencipta langit dan bumi datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dirinya dengan nama Allah. Maka kami beriman kepada Allah. Kalau misalnya Taurahnya Nabi Musa yang diimani oleh teman-teman Yahudi hari ini menyatakan bahwa Tuhannya Nabi Ibrahim atau Abraham, yang datang kepada Abraham itu disebut dengan sebutan Hashem atau Adonai atau Yotefafe, ya silakan aja. Tapi kan dasar pijakannya kemudian tidak ada yang mampu menunjukkan Taurah yang datang kepada Nabi Musa itu seperti apa Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa tentang namanya. Sedangkan di dalam kitab Keluaran dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Tetapi faktanya di dalam kejadian 12 nomor 5, Abraham sudah memanggil Tuhan dengan sebutan Yotefafe. Berarti Yotefafe itu bukan nama pribadi tapi gelar. Seperti itu, Bang. Oh, oke. Pertanyaan itu saja dulu karena sampai customer sudah datang, izin sekejap. Ya, oke. Silakan, Bang. Oke. Dinda Indra Moses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijelaskan adikku kalau ada kesempatan dijelaskan tentang nama Tuhan. Oke, Yai Suma dan teman-teman, saya izin pamit dulu ya karena mau ada hal lain. Sukses semuanya. Assalamualaikum Iya, Ustaz Mulia ini bising kali loh Waalaikumsalam naik. warahmatullahi wabarakatuh. Udah turun. Iya, tadi pertanyaannya kan apakah Tuhannya Israel, Tuhannya Abraham itu ya Bang Juma ya? Iya, Iya, Bang. betul. Sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam gitu. Dijelasin deh. Terima kasih. Jadi Tuhannya semua manusia itu cuma satu. Tuhan yang benar untuk semua manusia itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Israel ditanya apakah Israel menyembah Tuhannya Abraham dan Tuhannya manusia semuanya, ya tergantung. Kalau Israel ini mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya apa enggak? Kalau iya, berarti dia menyembah yang disembah Abraham. Ya, seperti itu. Nah, ternyata dalam kitabnya orang Israel juga, misalkan dalam ayat yang bunyinya Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Ehad. Nah, ternyata rabi mereka atau ulamanya mereka menerjemahkan ini menjadi i'lam anallaha rabbuna Allahul wahid. Ya, ketahuilah bahwasanya Allah itu Tuhan kalian, Allah itu satu. Nah, berarti Israel menyembah Allah begitu. Gitu, Bang. Silakan yang bertanya tadi. Iya, Masya Allah, padat, luar biasa. Oke, lanjutkan yang lain, silakan. Kita mendengar Israel menyembah Yesus, Bang Juma, sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Iya, Saya memang enggak. mendengar Israel menyembah Yesus. Bahkan dalam kitabnya Perjanjian Lama itu sendiri, saya tidak mendapati, Bang Juma, bahwasanya Abraham itu menyembah manusia yang namanya Yesus. Saya belum mendapati sih. Barangkali ada ya silahkan. Kalau ternyata saya salah baca atau kelewat ya silakan. Itu Bang Juma. Iya, betul. Sama, saya juga belum pernah menemukan itu. Kecuali serigala nyamar-nyamar domba yang ngaku sebagai orang Yahudi, ya, Yahudi rohani tapi ya. Oke, Bang Dragon, silakan ditanggapi, udah dijawab ya. Apalagi yang mau ditanya, Bang? Bang Dragon, jangan lupa kau bernapas. Dragon. Takutnya lupa Coba bernapas tetangganya dia tolong kan. dicek. Kalau tetangganya dicek jangan sampai udah
Napasnya tinggal satu-satu. coba. Bentar ya, bentar. Ya, ya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Ini si Dragon ini lama-lama mualaf nih. Yo, teh naik teh daripada jadi Bani Taiping, yo naik. Bani Taiping naik sini. David. Oh, teh naik dong, sayang aku rindu padamu. Ya nih ya, yo teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Dia nggak ada minta permintaan tuh si David Silalai sama Ricky Silaban, ya kan? Oh, selama ini Yesus anaknya emang soleh, iya. Yesus anak soleh, kenapa? Ya, yang agama Kristen, suara anak. Apakah Al-Quran hampa tanpa kitab? Naik lu naik ke sini. Ayo teman-teman ya, Pak Dragonnya lagi ini dia. Itu kayaknya kiamat KW deh, bukan asli. Kayaknya tuh kiamat KW. Ya, udah pelacak kiamat. Tahu. Selamat sore Bang Arya Saputra. Sore. Agama apa Bang? Islam. Oh, Islam. Daripada jadi Bani Taiping mending lu naik, ya kan, diskusi. Makin punah ya teman-teman kita ya. Iya Bang, Ya. Takut. Dia, Bang. takut orang itu dimualafkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Ya tapi imannya tergoncang Bang, cemana? Ya itulah. Ya Bang Juma harus bertanggung jawab itu imannya tergoncang. Tanggung jawab ya. Gara-gara Bang Juma tergoncang iman orang itu. Iya, kita kan karena sayang sama mereka. Kan itu poinnya. Kalau nggak sayang ngapain kita capek-capek? Betul. Toh Al-Quran itu sudah mutlak, benar, absolut, tidak ada keraguan kok. Dan yang kedua, karena mereka selalu mengusik ajaran Islam, mengusik ajaran Quran, maka kita terpanggil untuk menyadarkan mereka gitu. Oke Bang. Selamat sore Kodek buruk. Selamat sore. Kodek buruk. Selamat sore. Ya udahlah. Selamat sore Bang Jones. Sore, Apa kabarmu Bang? baik. Ini Udah makan, jarang-jarang Abang? saya mau naik nih, karena saya lihat juga ada Juma di sini. Saya bisa bantu nanti apa yang dia kurang jelas. Padahal saya sudah jelaskan beberapa, tapi masih kurang jelas juga. Ya sudah, boleh kita diskusi. Iya aku nanya, Abang udah makan? Aku nanya loh, Abang udah makan? Ya, saya mau debat sama Juma, kamu bukan objeknya kamu. Juma, tapi kita fair ya, satu ayat dan panjang-panjang. Ngamuk deh Bang. Panjang-panjang. Baru naik udah ngamuk-ngamuk deh Bang. Enggak ngamuk-ngamuk. Ngapain ngamuk-ngamuk sama kamu, Pak Hesti? Ngapain saya ngamuk sama janda 2 kali, ngapain?
Ya nggak perlu Sembarangan gitu. Astaga. Lu body shaming lo. objeknya. Objeknya ini kan si Juma ini saya. Nah ini saya mau berdebat sama Juma. Ini saya Iya, mau oke. Kata mau nyari orang Bukti diam Kristen. aja. Bukti diam aja. Cuman maksud saya, tolong Mesin kita rusak ini harus pelan-pelan. diperbaiki. Juma, biar kamu paham juga, jangan kamu juga nanti saya menjelaskannya susah. Mungkin kamu menjungkir balikan ayat, saya nanti kasih tahu kamu sudah jungkirkan balik ayat nih. Nah itu maksud saya. Ayat yang Pelan-pelan mana? aja. Yang Nanti kamu yang ayat sampaikan. mana, Bang? Enggak, kamu sampaikan. Kamu kan tahu gaya Ya. diskusi saya. Kamu sampaikan saja pelan-pelan. Saya minta pelan-pelan. Ya. Nanti kita kupas satu-satu ayat yang kamu sampaikan. Jangan buru-buru kamu sampaikan, ya. Oke. Yang kupas Anda atau saya? Yang kupas Anda atau saya yang mengupas? Ya, kalau firman saya nggak tahu Al-Quran. Saya buang Al-Quran. Nggak, Bible maksudku. Bible. Alkitab saya pakai. Kalau kamu Al-Quran saya nggak pakai. Nah, Ya. itu penyebutan kitabnya saudara aja udah salah tuh. Iya, nggak salah Alkitab. Kenapa salah? Nah, Dari mana Anda menggunakan surah-surah Paulus jadi Alkitab? Dari mana kata ilmunya? siapa Paulus Alkitab ini kamu udah jungkir balik lagi Juma. Gimana? Itu Alkitab jelas. Anda mau menjelaskan dari mana Anda mengambil kata Alkitab untuk surah-surah Paulus? Kitab Dari kumpulan mana? kitab itu Alkitab yang kita pegang sebagai Injil itu. Itu Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru Juma. Aduh, parah Kamu ini. terserah kamu nggak imani itu urusan kamu Juma. Saya jelaskan, ya. Kalau kamu tidak Bukan, kamu itu bukan. kalimat itu. Saudara saya ini sok-sok pintar gitu. pintar Pas saya ditanya, Juma. Kamu yang Oke. bodoh. Kamu tuh tidak cukup Oke. dan saya jelaskan nggak mau. oke, Ya? Tolong oke. kamu dengar. Tolong jelaskan bagaimana kumpulan surat-surat Paulus untuk orang Yunani Romawi itu Anda sebut Alkitab. Kayak mana narasinya? Silakan. Itu surat-surat Paulus. Paulus itu kan kita sudah berdebat kemarin di siapa itu. Saya udah kasih tahu ayatnya Yohanes berapa itu sebagai landasan. Dia utusan Apa? Allah. Ya kan? Apa hubungannya, Itu Yohan? jelas, Apa itu hubungannya? Pertanyaan saya. Cuma Kenapa surat-surat kepompong surat-surat Paulus untuk orang Yunani ini Anda sebut Alkitab? Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Nah, saya ajarkan kamu Juma biar naik kelas, jangan TK terus Juma, ya. Ya, kamu silakan. jangan besar kepala kamu. Kamu masuk TK Silakan. kamu kalau tanya Paulus itu siapa. Nah, saya bilang tadi Saya tanya kenapa surat Paulus disebut Alkitab kok larinya ke Paulus? saya Jawab. memakai dasar fundamental dulu Juma. Pemikiran Iya, saya tanya dulu kenapa Anda menyebut surah-surah Paulus itu? Kalau kamu nggak sekolah, ya. Kalau kamu sekolah, saya mau jelaskan itu pakai landasan. Ngerti nggak kamu? Dengarkan apa pertanyaan saya. Coba ulang pertanyaan saya dulu. Pertanyaan Nggak saya tahu ya. coba dulu. Kamu nanyakan Coba. Paulus intinya, ya kan? Saya tidak tanya Paulus. Saya tidak tanya Paulus. Itu apakah itu Injil, ya kan? Nah, Bukan. Anda tuh, tengoklah Anda kan. Udah tua tapi semakin brutal. Kamu anak Yang muda saya, juga, yang kamu makanya benar. pertanyaan saya, kenapa surah-surah Paulus Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Oke, Itu diam dulu. loh. Pertama, Apa pertanyaan saya? Jawab dulu. dia bilang Alkitab surat-surat Paulus kan? Betul? Ya, kenapa Anda diam dulu. sebutkan Sekarang gantian. surah-surah Paulus itu dengan sebutan Alkitab? Apa Kamu mau dasarnya? saya jawab apa kamu mau dakwah? Saya Jadi tanya kamu. pertanyaan saya itu jelas. Kenapa surah-surah Paulus Anda sebut Alkitab? Silakan. Oke, udah, diam kamu. Nah, saya mau kasih landasan dulu dari kenapa itu Paulus diutus oleh Allah. Bukan itu. Saya tahu kalau Anda bertanya kenapa Paulus diutus oleh Theos, itu saya lebih duluan tahu daripada Anda. Anda sudah tua dari saya tapi ilmu Anda itu belum ada sampai hari ini. Saya cuma tanya kenapa surah-surah Yunani itu disebut dengan sebutan Al-Quran atau Alkitab. Itu loh pertanyaan saya, Pak. Tapi mohon maaf Pak, saya sudah tidak melihat Anda. Mungkin Anda kemana atau... Kena peringatan bang, kena peringatan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kasihan orang tua itu. Udah emosi Naik tapi lagi Pak hilang. Jones, naik. Udah emosi, dia dimakan kayak kapas dimakan api dia tadi. Kena peringatan dia. Ayo Pak Jones, Pak Jones.
Naik Pak, naik. Biar tak Sekali ajarin. lagi Pak Jonas. Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Al, ini Bang Al, Ustadz Al. Betul? Iya. Oh iya. Kena peringatan. Pak Pak John. Turiman di mute, Pak Turiman bising itu. Noise. Turiman, Pak Turiman noise. Oke. Boleh nanya nggak, Kak? Ini Al ini agama apa? Boleh nanya? Ini bukan Ustadz Al. Bukan Bunda. Bukan Bang Al, agama apa Bang Al? Muslim. Buat dari Muslim. Ya. Oh dari Muslim. Oh ya, mau nanya apa silakan. Jadi kemarin itu kan yang di forumnya Jeki Sembiring itu sedang provokator soal Ustadz Abdul Somad ya. Apa ada yang tahu mungkin di sini itu kira-kira bagaimana kok bisa sampai di cemooh abis-abisan itu Ustadz Abdul Somad katanya ngaco ngambil comot-comot dari Alkitab gitu. Jadi kemarin sempat rame kan dari awal sampai akhir itu isinya kegaduhan semua itu yang live-nya Jeki Sembiring. Jadi ada yang punya informasi soal ini Kak, kira-kira saya mau tanya gitu. Jadi sebenarnya seperti apa gitu yang dilakukan beliau Ustadz Abdul Somad? Kok bisa sampai katanya ngaco, katanya ngawur, katanya begini begitu. Gitu. Teman-teman semua. Kalau saya nggak mengikuti perkembangan ya terkait Ustadz kita, Ustadz Somad itu saya tidak mendengarkan informasi baru kecuali terkait dengan patung ya, patung apapun itu, mau patung Yesus, mau patung Buddha, mau patung apapun itu ya jelas itu kan berhala. Tapi saya tidak mengikuti perkembangan apalagi karena Jeki Sembiring itu ya orang yang ketakutan kali dengan Bang Suma. Dia blokir saya itu. Andai kan ada dua dunia, dia akan pindah di dunia lain. Nggak mau satu dunia dengan Bang Suma. Dia lebih takut ke Bang Suma daripada ke malaikat maut. Itu Jeki Sembiring. Makanya saya tidak bisa mengikuti apa yang kemudian beliau sampaikan. Dan kalau orang-orang itu kemudian menghujat Ustadz kita itu wajar. Lawang Nabi aja mereka hujat kok. Bahkan Tuhan sendiri mereka hujat. Biasanya itu. Gitu Bang. Jones. Ya. Paham siap. Iya. Oke, makasih. Jones. Naik bawa betadin. Betadin. Dragon, Bang Dragon udah standby Bang. Pak John ada di bawah ya? Gak ada di bawah ya? Tadi ada dia Bang. Udah turun lagi. Dijambak aja mukanya. Suruh naik. Gak ada Bang, gak ada. Kayaknya kena peringatan nggak tahu berapa menit atau berapa hari. Oh, asal jangan kena stroke aja lah. Takutnya sih Bang, nyusul dia. Emosi dia langsung. Nah, naik ngegas. Jadi Ayo gini, teman-teman yang agama Kristen yuk. Teman-teman Kristen kalau mendengarkan, yang perlu dipahami di sini adalah kalian kan benci dengan Al-Quran gitu ya. Sedangkan Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi saudara-saudara Kristen itu harus tahu nama-nama Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama Al-Quran itu sendiri, yang kedua Al-Furqan, kemudian yang ketiga Alkitab. Jadi nama-nama ini ketika Anda menyebutnya itu mengarah kepada Al-Quran. Belum lagi nama lainnya Az-Zikir, ada juga yang dikatakan apa sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, bahwasanya nama selain daripada yang saya terangkan itu juga disebut Al-Mau'idah ya, Asy-Syifa, kemudian Al-Hukmu. Jadi nama-nama Al-Quran itu banyak. Jadi kalau Anda menggunakan kata Alkitab itu merujuk kepada Al-Quran dan kitab yang diwahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa,
Nabi Daud, Nabi Isa, dan juga Nabi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kitab-kitab mereka ini disebut Alkitab, sementara surat-surat Paulus itu bukan Alkitab. Gitu ya teman-teman, supaya dipahami. Jadi kalau Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab, itu sama halnya Anda mempermalukan diri Anda. Berarti Anda mengakui kebenaran Al-Quran, karena hanya Al-Quran yang menerangkan kitab-kitab yang tadi saya sebutkan itu dengan sebutan Alkitab. Dengan menyebut kitab kalian itu dengan sebutan Alkitab, itu sama halnya kalian membenarkan Al-Quran. Seperti itu ya teman-teman Kristen, supaya dipahami. Nah kalau bisa mulai sekarang sebutlah kitab kalian dengan sebutan buku-buku atau biblos atau biblika, kayak gitu. Oke, lanjut yang lain silakan. Itu di bawah itu banyak konten typing tapi nggak berani naik. Lu naik sini, naik Kriston, naik lu Kriston. Ngapain lu? Sakit tanganmu nanti Kriston, naik. TY naik. Ayo. Sakit tangan kalian geting-geting. Mending ngomong langsung gini selesai kan? Dragon ngomong dragon. Hoten pani typing terus. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan aja ya. Minta permintaan ya Kristen. Mana si Kristen tadi udah naik malah turun lagi dia. Kenapa Kristen? Terpental sinyal, minta permintaan lagi. Wah, turun lagi. Bang Juma itu nggak pernah, Nikana nggak pernah mau diskusi sama Bang Juma. Bahkan Bang Juma pernah disuruh turun waktu di rumahnya Ica itu. Gimana Kristen mau naik, Islam ngepung di atas. Gini, lu bawa ini sekarang Kristen, lu naik 5, ku turunin 55 ini, cepet. Naik nih. Sini. Bawa Kristen pendetamu, Bang Turiman tolong di mute aja Bang. Bilang, ya, bawa pendetamu sekalian 5 ke sini, saya turunin yang Islam ini. Sini. Karena nggak ada Kristen aja yang mau naik sini. Bawa sini. 5 pendetamu suruh ke sini. Cepet. Aku turun dulu ya. Biar mereka yang Kristen yang naik ya. Aku turun Mbak ya. Aku nyimak di bawah. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Was WRWB. Ya, apa ini kali WRWB. Maksudnya apa nih? As WRWB. Orang koslet ini, Ukti, orang koslet. Turunin aja Bang. Si Gipli udah kepanas dulu katanya nyari Kristen. Giliran Kristen naik takut. Ya pantas Ya, aja lu kan kalian penghujat. sepi. Yang takut siapa? Orang bilang orang Siapa koslet. yang penghujat? Siapa yang penghujat? Orang naik-naik cuma ngomong as Orang WRWB udah kepanikan kalian. Orang cuma bilang orang koslet. Lihat si Gipli langsung panik ya. Emang dari dulu isi kepalanya lumpia doang nih. Iya, sekarang dia yang menghujat siapa? Ayo. Ya lu. Ayo. Lah kenapa lu panik? Ajaran kasih. Ya Kenapa saya lu kan panik? bilang. Nggak ada ajaran Saya bilang kasih. apa? Saya Orang bilang apa? Islam kelakuannya Ya, nah ini kayak orang kalian. koslet. Kenapa? Kayak lu. Orang Islam itu kenapa? Kenapa orang Kayak Islam? lu koslet kan. Kenapa orang Islam? Kenapa? Pernah menjajah Indonesia Wih, gitu? mantap gitu loh. Pernah Jadi menjajah jangan Indonesia? Panik, Kipli. 300 tahun. Jangan panik. Orang Salah. Islam pernah Yang menjajah Nusantara Indonesia 300 itu ya tahun. Islam. Kalian kan Islam numpang di tanah Hindu. Oh, Ya jadi kan? Belanda Kalian itu yang Islam. bakar kitab Hindu. Kalian Jadi yang Belanda bakar itu kitab Islam. Buddha.
terus kalian jajah Indonesia. Jadi Belanda itu Gitu. Islam, gitu. Selama kalian masih numpang di NKRI, hukum Islam tidak akan bisa diterapkan, nak. Oh gitu. Jadi Iya. ketuhanan yang Maha Esa itu milik siapa? Contoh, misalkan hukum poligami. Ketuhanan yang Nggak Maha Esa ada. itu milik Di Indonesia siapa? nggak ada hukum poligami. Ketuhanan Makanya yang coba Maha lihat Esa kalian orang itu Islam. milik siapa? Nggak ada. Kalian Tanya tuh dulu, pasti tanya tahu dulu. dibilang anak hasil poligami. Ketuhanan yang Maha Satu Esa itu pun milik siapa? manusia di Indonesia ini tidak ada yang bangga dirinya Ketuhanan disebut yang anak Maha hasil Esa poligami. itu Bahkan milik kakaknya siapa? pun satu. Kepala keluarganya masuk Ketuhanan dalam satu yang Maha kakak. Esa itu milik siapa? Artinya apa? Hukum Islam bisa dari jawab yang kan dia? terkecil aja poligami. Nggak bisa Poligami jawab. itu gak laku di Yesus Indonesia. itu berasal Begitu. dari hasil poligami. Betapa, Yesus itu berasal dari betapa hasil poligami kasihannya loh. kalian di Indonesia ini gak bisa menerapkan Tuhan hukum yang kau Islam, sembah itu walaupun berasal kalian dari sebagai istri mayoritas di ketiganya Indonesia. Yesus. Gitu loh. Artinya apa? Kamu paham? Allah tidak bisa menginflasi Yesus Indonesia dengan itu hukumnya. berasal dari Hukum hasil Allah poligami. Dia dibandingkan dengan berasal hukum dari NKRI, itu masih mending Ibunda hukum Bersyeba. NKRI. Waalaikumsalam. Oke. Hukum Allah itu nggak Paham laku ya? di sini. Kalau tidak ada Hukum Allah itu poligami, nggak laku Yesus di nggak sini. ada. Gitu loh. Kalau nggak ada poligami ya Yesus nggak Kalau ada, hukum karena kita- Yesus kalau itu diturunin bilang berasal Masih bagus hukum NKRI. Hukum NKRI dasarnya dari mana? KUHP. KUHP itu asalnya dari hukum Belanda. Ketuhanan yang Maha Esa itu dari Hukum Al-Quran, Belanda tidak ada di dalam kitabmu. dipakai sebagai Turunin landasan aja KUHP gitu. Indonesia, sedangkan Iya, hukum Bang. Allah nggak laku, Dit. Sampah ini sampah. Ini sampah. Bang Turniman tolong dong, Beliau kolom itu dulu. sampah. Tuh. Coba kalau naik itu Kristen Iya. yang Jadi otaknya sampah-sampah karena dia akan merusak ya kerukunan antar umat beragama aja. Aku turun bentar Karena ya. dia tidak bisa dialog gitu. Kemana Dragon? Dia Tanya lagi, mempermalukan tanya, Bang Timo lah. orang-orang Kristen yang lain gitu. Enggak fokus karena punya customer. bagus. Oh banyak tamu. Ya, aku kan semalam Otaknya tidur. pice, otaknya pice, otaknya bengkok, Otaknya kepalanya gim, bengkok. kepalanya kempes, kayak balon diisi air. Katanya Islam yang menjajah Indonesia 300 tahun. Ya dasar kunyuk. Ketuhanan yang Maha Esa. Wah, Islam banget itu. Wa ilahukum ilah wahid. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan. Berani enggak teman-teman Kristen mengatakan itu? Tiada Tuhan selain Yesus. Bapak dan Roh Kudus ngamuk nanti. Bisa jadi kan. Roh Kudusnya Oh, iya bertebaran. Halo, assalamualaikum Mas semua. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang mau tanya, itu konten mereka kan ibadahnya sambil main musik. Apakah mereka punya tuntunan atau hadis atau bagaimana itu Bang? Apa tuh? Cara Suaranya ibadahnya mending. konten itu Kristen, mereka kan nyanyi-nyanyi, main musik. Apa mereka itu ada tuntunannya atau hadisnya atau gimana sih mereka ibadahnya kayak gitu? Nggak ada perintah dari Yesus, nggak ada perintah dari Yesus, nggak ada ibadah Minggu, Natalan, nyembah 3 Tuhan, nyanyi seperti itu nggak ada tuntunan dari Yesus. Kan ada asal muasalnya tuh Bang. Gimana caranya tiba-tiba ada kayak nyanyi gereja gitu? Ya mungkin karena mereka bersenandung rindu, karena Mazmur Daud atau apa gitu. Oh, kirain ada Ku dengar alunan lagu Terima kasih Bang. bersenandung rindu. Ya. Itu aja, Bang. Oke. Turunin Bang, turunin. Dibaca aja turunin. Oke, selamat sore Danko. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengko 99. Weh, pegawai pabrik susu kayaknya. Susu Denko nih Bang. Aku mau ini aja sih, mau nyapa Bang Yuma aja sih. Silakan.
Oke, Bang teman-teman Juma ya. agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kau putus-putus dan kau. Ya sinyalnya jelek nih. Jaringan jelek, jaringannya jelek. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Halo Bun, tadi live gangguan ya? Enggak. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman yang Kristen, ayo nih. Gak usah takut sama Bang Juma. Bang Juma gak makan orang. Dia masih makan nasi, ikan, daging. Tapi bukan daging manusia ya. Daging ayam, daging sapi. Iya Bang Dragon, iya Bang Dragon. Mana nyoten? Kalian udah punah ya? Turun semua. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan. Malah hilang. Pipo mah bising. Suara anjing. Oke, tolong diamankan dulu, Bang Cia. Lanjut. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau Pekanbaru buat Iya. Bang Juma dan teman-teman. Iya. Tolong. Saya Muslim nih, host Muslim. Iya. Ya. Cuman mau sampai salam. Suara gugupnya berisik. Oh iya. Bang Cia ini Islam. Cuman ada Iya, anjing di tuhnya. Cuman saya suka ngikuti live ini. Cuman saya pengen naik juga sekali aja, pengen salam-salam sama teman-teman dan juga khususnya sama untuk Bang Juma. Ada sedikit mau saya tanyakan sama Bang Juma. Silakan mau nanya apa? Assalamualaikum Bang Juma, salam kenal. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Oh, sorry, termute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa juga komunikasi langsung Bang Juma. Saya sering suka saya mengikuti ini live ini Bang Juma. Apalagi kalau udah Bang Juma itu ngasih pencerahan ataupun ngasih pandangan dan juga argumen-argumen, saya senang. Cuma satu mau saya tanya, Bang Juma, memang dari lahirnya Muslim atau awalnya mu'alaf ya Bang Juma? Kok maksudnya kok sangat-sangat memahami semua. Saya di situ ketertarikan saya ngikuti dialog Bang Juma ini. Saya pikir Bang Juma sampai istri saya, Pak itu Bang Juma aslinya memang Muslim atau dulunya mu'alaf seperti ustadz-ustadz yang awalnya dari teman-teman Nasrani gitu kan. Ya coba nanti sekali saya live saya tanya langsung Bang Juma. Iya Bang. Iya, jadi gini, adalah kekeliruan kalau kita menganggap bahwa apologet yang paham Bible itu selamanya itu dari Kristen.
Karena justru banyak di antara, bukan hampir semuanya sih, tapi mayoritas dari mereka tidak paham Bible malah gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya nih, saya Islam Bang, dari lahir saya Islam, sedikit-sedikit belajar jadi Muslim, habis itu belajar tentang psikologi pendidikan, rangkaiannya dengan perbandingan agama, kemudian otodidak semuanya. Iya. Otodidak Bang Juma ya, iya. Tapi memang saya ikuti argumen-argumen Bang Juma, termasuk ustadz-ustadz yang lain juga sih. Kalau saya ikuti termasuk, alhamdulillah ustadz-ustadz yang lain juga kalau adu argumen tentang dengan teman-teman yang Nasrani gitu kan. Dan saya juga banyak belajar juga, jadi tahu juga saya Bang Juma, jadi banyak juga seperti ini, jadi seperti itu sih. Iya, alhamdulillah. Artinya ada sisi positifnya, Ya, Bang ya. ada sisi positifnya. Saya jadi banyak tahu tentang ini juga kan. Jadi itu aja lah Bang Juma. Terima kasih banyak. Alhamdulillah bisa langsung komunikasi sama Bang Juma. Dan salam buat teman-teman yang lain, ustaz-ustaz yang lain. Salam dari Riau Bang Juma, Pekanbaru. Iya, baik. Masya Allah. Baik Bang Sia, salam sama keluarga Bang di sana. Baik, makasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, aku pamit ya, mau asar. Bunda Permanen pamit semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Pamit Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Oten, kenapa kalian? Gak ada kalian yang mau naik. Segitunya kalian takut sama Bang Juma. Aku aja nggak takut sama Bang Juma. Kalian itu aja takut. Ayolah, tunjukkan kalau agama kalian benar. Berani taruhan kita. Bang Juma gak makan orang. Makan nasi pakai ikan sama daging ayam sama daging sapi ya. Ayolah naik kalian. Oten udah pula, iya, masa sih? Udah. Halo, selamat sore Asmira Rahab. Sore agama apa? Islam ya? Islam Tulen Bu. Iya. Halo, selamat sore Ariel. Ini saya sambil kerja instalasi listrik ya teman-teman. Lanjut. Iya Bang. Selamat sore Ariel. Iya. Agama apa Ariel? Islam Tulen Mbak. Ya saya suruh naik Kristen, Islam yang naik. Teman-teman yang agama Kristen. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Iya, konten itu jadi bunny typing beraninya. Nggak ada Kristen yang mau naik Pak. Halo, saya aja mau nanya ini ke Bang Zuma untuk nanya apa? Pelajaran. Ya, halo Bang Zuma. Iya, halo bosku. Nah, hadir. Saya kan kadang suka salah. Jadi saya suka menanyakan yang ini, ada ayat di Bible yang ketika Yesus hidup di bumi dia berdoa kepada Allah. Kenapa mereka selalu menafsirkannya komunikasi, Bang? Kenapa apapun ayatnya selalu dikait-kaitkan dengan ujung-ujungnya yang penting finalnya dia Tuhan gitu. Kenapa umat Kristen sebegitunya? Walaupun ayatnya sudah jelas ayat berdoa kan artinya meminta pertolongan terhadap suatu zat yang mana ada lagi berarti Tuhannya kan begitu. Nah itu kenapa mereka selalu mengartikan komunikasi itu? Menurut Bang Zuma gimana Bang itu? Iya. Jadi itu justru menguatkan Al-Quran. Kenapa kita apologet Islam itu semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran? Karena hal-hal seperti ini adalah hal yang sudah diterangkan oleh Al-Quran. Contoh misalnya di dalam surah As-Zukhruf ayat 63.
fattaqullaha wa atiun. Kan jelas tuh perintahnya. Kenapa dia minta ditaatin? Nah, di dalam Yohanes 14 kan jelas apa yang dia katakan. Barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku berdoa juga ya yang percaya kepadaku. Aku ruku, aku sujud, ya, aku mengangkat tangan pada saat aku memohon kepada Tuhanku. Maka lakukanlah, kalian percaya, lakukan hal yang sama. Aku menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang datang kepada Musa alaihissalam. Maka percaya jugalah, lakukan jugalah tindakan-tindakan itu. Nah, kenapa kemudian orang-orang seperti ini justru memalingkan pernyataan-pernyataan oknum yang justru mempraktekkan sebagai seorang muslim, malah dikatakan itu adalah memberikan tauladan kepada kita untuk bagaimana cara berdoa dan seterusnya. Tapi dia putus sampai di situ. Kenapa tidak diikuti tauladan dari Yesus dalam konsep bertuhan, di mana Yesus itu mempertuhankan satu Tuhan dan Yesus tidak membatalkan hukum Tuhan, kan gitu. Al-Quran menerangkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan semakin bertambah-tambah penyakit mereka itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Allah membutakan hati mereka oleh karena kekufuran mereka terhadap kebenaran yang datang pada mereka. Jangan pakai Quran, pakai kitabnya mereka aja mereka tolak. Yesus mempraktikkan dalam Lukas 6 12 sampai 19 bagaimana kemudian beliau itu mengobati orang, menyembuhkan orang-orang yang ada pada masa itu. Itu diawali dengan berdoa dulu kepada Sang Bapa. Kemudian ketika diterangkan dalam Lukas 6:12, Yesus pergi ke bukit berdoa dan semalam-malaman ia berdoa. Itu sedang menjelaskan kalau dia dengan Tuhannya itu adalah satu hubungan yang kemudian tidak bisa dirubah. Ini hubungan antara hamba dengan Tuhan, antara pencipta dengan ciptaan. Tapi apakah kemudian mereka menangkap dari sisi itunya? Enggak. Apa yang dikatakan? Itu Yesus sudah memberikan contoh. Tapi apesnya ketika Yesus memberikan contoh menyembah kepada satu ilah, justru mereka menyembah kepada makhluk yang juga berilah kepada hakikat yang satu. Makanya larinya kepada siapa? Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Sekira gitu. Oke, selamat sore Singa Gurun. Itu saya mute, dibuka mute-nya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini saya naik ya, pengen bertanya mungkin sama Bang Suma. Saya kan pakir ilmu ya Bang Suma. Menurut Anda itu esensi dari firman, perbedaan antara firman di dalam kekristenan dan Islam itu sebenarnya gimana? Apa mereka salah memahami atau gimana Bang Suma? Mungkin seperti itu Bang Suma. Yang tadi iya. Jadi mereka ini selalu menarasikan firman itu adalah Allah berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 ya sampai dengan 3. Jadi konteks perbedaan mereka dengan kita itu sebenarnya apa sih? Dalam hakikat atau esensi seperti itu. Ya, jadi gini, Bang. Kalau di kita firman itu adalah kalimat ya. Jadi adanya 5 itu disebabkan karena adanya kalam. Kalam ini adalah sifat Allah. Dari sifat Allah yang kalam, kemudian melahirkan kelima. Kelima ini adalah terus Bang Suma, putus-putus. Ketika Allah aduh sialnya, putus-putus Bang suaranya. Jaringan Bang Juma kurang bagus. Sabar. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Dia udah naik aja, Krit. Dia udah ngomong di atas. Ayo sini jelaskan. Habis kuota. Bang Juma itu pakai orbit tahu.
Naik yuk daripada jadi Bani Taiping. Yuk, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Dia naik diskusi di atas. Pencetannya hilang, pencetannya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah? Tadi sebentar. Lupa saya. Sebentar Imrus, sebentar. Halo, selamat sore Mbak Anita Violet. Halo, selamat sore Mbak Anita Violet. Mbak Anita, selamat sore. Woi, pada jaringan semua ya? Merah tuh, jaringannya merah. Iya, pada jaringan semua. Bang Juma juga belum normal. Merah, warna merah. Masih warna merah, dua warna merah. Bang Juma merah juga. Mbak BP, kalau solusinya jaringan itu bawa kabel sendiri dah. Bawa kabel sendiri, insya Allah. Lah lu so ngajarin, lu aja juga gak bisa naik. Lanjut. Gaya lu so ngajarin. Kayak jaringan lu bagus aja. Terus lu aja sampai gendong tower. Baru baru. Gaya lu so ngajarin. Lu aja sampai gendong tower. Biar dapat jaringan. Imrus. Gaya lu. Mentang-mentang lu bagus hari ini jaringan. Baru. Waalaikumsalam. Kan ada kata mentang-mentangnya kan. Inilah kebanyakan diskusi sama Oten ya. Kan? Ya, silakan. Adik Bang Juma ini Bun, jangan gitulah. Lah kena dia kan, jaringan dia kena dia kan. Rasain lu Imrus, rasain lu. Oke Bun, Bang Zuma dan teman-teman saya ini biar orang Kristen pada naik. Nggak merah dua. Jaringan saya sudah dipagari, dibantu dengan doa. Alhamdulillah. Tuh cepet dia. Ya jaringannya putus-putus. Ya, itu terpantau. Mbak BP, jaringan saya itu ya. Itu nomornya dia bisa. Ada yang assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Jaringan Bang Juma belum normal Bang. Bahasa Arab ya. Waalaikumsalam. Iya masih merah Bang. Coba dipakai tip X Bang, buat tip X putih mungkin bisa dibantu, agak membantu kali Bang sedikit Bang. Di tip X putih. Mungkin ya ini mah cuma sekedar usul ya Bang ya. Kalau salah ya mohon maaf gitu kira-kira bunyinya. Aduh. Kenapa Bang? Ya Allah, Bang, Abang baik-baik saja di sana Bang. Kok kata meongnya nggak jelas gitu Bang? Nggak utuh gitu loh Bang. Saya dengernya Bang. Aduh. Meong, meong. Tuh kan kaget ya. Meong. Wih, Abang bilang meong itu sinyal saya langsung tinggi Bang koneksinya. Masya Allah. Nah. Gini Bang. Bagus kan suaranya? Udah bagus. Bagus. Alhamdulillah. Oke. Tadi yang bertanya kemana? Abang kita. Bunyi dia meong nungguin aja. Abang lama, nggak sabar dia Bang, jadi turun dia Bang. Ya. Oke. Tak jelas itu pertanyaan bagus tadi ya, terkait dengan firman yang di dalam Islam dengan firman yang ada di dalam ajaran Kristen. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah sifat al-kalam ya. Jadi sifat yang melekat pada diri Allah itu adalah kemampuan berbicara, kemampuan berkata, kemampuan menyampaikan ide gagasan yang melekat pada diri Allah.
Contoh misalnya dalam Al-Quran diterangkan walam maja'a Musa limikatina wa kalamahu rabbuh. Nah, ini artinya bahwasanya Allah kemudian ketika datang padanya Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat, nah, saat itulah kemudian Allah berfirman. Artinya Allah itu memiliki kalam, di mana kalam yang Allah miliki itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Lalu kemudian penyampaian Allah kepada Nabi Musa alaihissalam itu yang disebut kalimah. Jadi kalam yang melekat pada Allah yang adalah sifat, kemudian Allah berfirman itulah kalimah. Lalu kemudian apa isi dari kalimat itulah yang sampai kepada. Jadi pada konsep Islam, Allah Subhanahu wa taala pada dirinya ada sifat kalam. Dengan kalamnya ini kemudian Allah berfirman, dan firmannya inilah yang disebut kalimah. Kedengaran tidak suara saya? Ada yang mandi. Terang matahari, matahari. Terang matahari suaranya, lanjut. Alhamdulillah. Ya. Jadi Allah memiliki sifat kalam. Kalam pada diri Allah itu adalah kemampuan berkata-kata. Kemudian kata-kata yang keluar dari Allah itu disebut kalimah. Nah, jadi dengan kalimah inilah kemudian Allah menciptakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkehendak menciptakan segala sesuatu dengan melontarkan kalimah, dengan melontarkan perkataan. Melontarkan perkataan inilah sifat Allah yang disebut kalam. Nah, bagaimana dengan teman kita terkait firman? Jadi kalau mereka itu Tuhannya tidak memiliki kalam. Tuhan mereka itu tidak memiliki kalam. Yang ada adalah Tuhan bersama-sama dengan firman. Artinya Tuhan bersama-sama dengan perkataan. Nah, Tuhan bersama-sama dengan kata, kan gitu. Nah, sehingga mereka kehilangan satu poin, yang mana pada diri Allah, pada diri Tuhan itu harusnya ada kalam. Apa itu kalam? Kemampuan berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah yang tidak dimiliki ketika dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos. Theos itu adalah firman, itu adalah theos. Harusnya kalau mereka mau memahami lebih jauh, firman yang ada di situ sebenarnya adalah kalam, sifat. Pada mulanya adalah sifat Allah. Sifat Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan sifat Allah itu adalah Allah. Itu baru betul. Nah, salahnya kemudian ketika dikatakan sifat itu berubah menjadi daging. Nah, di situ salah. Yang menjadi daging itu adalah makhluk yang dihasilkan dari sifat kalam. Itu yang benar. Jadi kita ada 3 poin. Allah, kalam, kalimah. Kalau mereka Tuhan langsung kalimah, Tuhan langsung firman. Jadi ibarat kalau dianalogikan berdasarkan Yesaya 55 nomor 11, di kita itu jelas Allah berfirman melalui mulut, yang keluar dari mulutnya itu disebut kalimah. Kalau mereka enggak, Tuhan berfirman tapi mulutnya mana? Enggak ada kalamnya, dia langsung kalimah. Kalamnya enggak ada. Enggak ada kalam kalau di mereka. Langsung kalimah. Tidak ada mulut bagi Tuhannya, tapi langsung berkata. Nah, sehingga yang menjadi manusia ini ya Tuhannya. Kalau di kita enggak. Yang menjadi manusia ini adalah sesuatu yang terlontar dari kalam, yang terlontar dari sifat Allah. Itulah ciptaan. Sekira gitu ya teman-teman sekalian. Kalau ada yang belum jelas, tolong ditanyakan kepada Bang Imrus. Silakan. Salam toleransi Bang Jul. Bang Jul. Nama saya disebut ya Allah. Bang Jul. Yang dipanggil siapa Bang? Bang Jul. Bang Juma, Bang Juma. Oh, iya gimana? Izin ya Bang Jul. Tadi aku ikutin mulai dari live, aku ikutin. Aku mau nanya satu hal Bang, dikutip ya Bang ya. Iya. Abang bilang tadi orang Kristen membenci Al-Quran. Ada alasan nggak itu Bang? Iya.
Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim surah Asy-Syura terangkan bahwasanya mereka tidak menginginkan Al-Qur'an itu. Mereka kemudian memang nggak mau terhadap Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu diwahyukan untuk manusia, tetapi mereka kemudian tidak suka terhadap Al-Qur'an. Itu jelas. Coba kita lihat di dalam coba nggak paham tadi ayat aku Bang tadi. Coba diulang lagi Bang dari Saudara, awal. Anda bertanya apa tadi? Kan tadi aku dengar Abang ngomongnya masalah orang Kristen membenci Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an. Ya. Iya, terus? Itu aja pertanyaannya, Bang. Iya, mereka membenci Quran. Mereka nggak suka dengan Quran. Orangnya atau cuman isi Al-Qur'an aja yang menyampaikan kita Bang baca gitu? Memang mereka benci. Kalau mereka tidak benci, pasti mereka belajar Quran. Menurut saudara, mereka suka dengan Al-Quran? Gini Bang, tadi penyampaian Abang. Bentar Bang Juma, gembel kece agama apa? Gembel kece? Enggak, gembel kece agama apa? Saya Kristen. Oh Kristen, ya ntar. Amrul salam. Amrul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Erwanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat Erwanto, agama apa Erwanto? Agama Islam. Oke, User, iya Bang Aslam, iya dah bentar dulu. User, agama apa User? User, biar Bang Jumanya gak bingung pertanyaannya. User, agama apa User? Nanti dia nanya gak taunya agamanya apa gitu ya. Agama Kristen, Bu. Oh ya, oke Mbak. Tapi Mbak boleh pakai headset gak biar suaranya gak denger gitu? Ya, tapi teman Mbak dulu ngomong ya, gembel kece silakan. Ya, apa tadi gembel kece silakan. Jadi bingung saya, jadi lupa pertanyaannya. Tadi saya ingatkan, tadi bilang Bang Juma mengatakan bahwa orang Kristen membenci Al-Quran, dan Bang Gebel mengatakan membenci Al-Quran itu dalam hal orangnya atau isi dari Al-Quran itu tadi pertanyaan, betul? Gitu Bang. Jadi orang Kristen ini yang benci Al-Quran, isi Al-Qurannya Pak, orang-orang yang baca Qurannya Bang, gitu Bang. Oh, yang baca-baca Al-Qurannya. Berarti dikutip lah, dengan penyampaian itu harus perlu dikutip gitu Kak, maksud saya. Jangan semua orang Kristen dibilang kayak gitu. Oh, gitu. Jadi maksud dia Bang yang benci Al-Quran itu. Maksudnya saya udah paham, tapi kok narasi berlanjut terus ini. Kan Allahu Akbar. Gimana? Iya, orang-orang kafir itu yang benci Al-Quran. Kafir. Apakah kan, Anda? Iya. Cukup disebut dengan kafir Bang, jangan disebut dengan kata Kristennya Bang. Lah kan Kristen itu kafir Bung. Orang-orang bahkan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat itu disebut kafir oleh Paulus. Itu kan tertulis di Al-Quran kan Bang? Apanya tuh? Dengan kata-kata kafir itu. Ada di kitab saudara juga ada kok, Galatia 2 nomor 14 itu. Bagaimana Anda bilang kita membenci Quran? Dalam Quran juga menceritakan Yesus. Saya mencintai Yesus, saya tidak membenci Quran. Apa buktinya? Apa buktinya? Anda jangan jadi orang munafik. Kalau Anda mencintai Al-Quran, berarti Anda sudah mengimani narasi yang ada di dalam Al-Quran. Enggak, saya mencintai Quran dari sisi yang menceritakan Isa itu, Yesus itu. Yang mulai saya tidak tahu ini. Berarti Anda munafik namanya tuh. Tidak, saya percaya iman saya itu Kristen. Yang tertulis dalam kitab saudara itu. Saya tanya. Kita buktikan kebenaran Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru inna hadza illa. Kita buktikan itu ya. Sekarang saya tanya, apakah Anda mengimani Al-Quran itu adalah firman dari pencipta langit dan bumi? Kalau saya mengimani ke kitab ya, saya hanya poin-poinnya saja yang menceritakan Yesus. Di situ saya yakini bahwa Yesus diceritakan dulu dalam Al-Quran.
Anda mengimani Al-Quran itu firman dari pencipta langit dan bumi? Saya tidak yakin karena saya tidak. Itu dia makanya aku bilang. Makanya aku bilang Al-Quran itu tidak keliru kemudian. Tidak keliru menceritakan tentang kalian. Al-Quran mengatakan tentang saudara-saudara saya ini. Ya. Bagaimana kemudian mereka menolak Al-Quran yang datang, sebenarnya di mana Al-Quran itu dikhususkan kepada Anda. Al-Quran itu diwahyukan untuk Anda. Al-Quran diwahyukan untuk orang-orang Kristen. Itulah Al-Quran. Tapi apakah Anda kemudian mau menerima itu? Kan tidak. Iya, padahal yang Injil yang hidup ada firman yang hidup adalah Yesus, bukan lagi kitab yang lain. Oke, baik. Oke, saya tanya. Al-Quran menerangkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta dan bumi itu mewahyukan Al-Quran untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Boleh ndak saya minta datanya di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu untuk seluruh umat manusia? Ada nggak dalilnya? Ada, Anda baca di Matius 18 ayat 29. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku, maka engkau pergilah ke seluruh bumi untuk baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu loh Matius 18 ayat 28. Yakin itu begitu bunyinya, yakin, yakin. Tidak sama kitab saya, Bang. Yakin itu. Bang. Iya, Bang, baca aja Matius 18 ayat 28. 21 ya, salah. Aduh, saudara saya ini asal-asal aja. Baptislah seluruh bangsa yakin itu Matius 18. Yakin itu Matius 18, yakin. Yakin, Bang. Yakin. Bukan Matius 28. Sebentar saya lihat kitabku dulu. Saya ini pakai topik aja. Itu. Tengok kitab dulu. Tadi yakin katanya. Mencintai kitab saudara, maka saudara akan jijik menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Layaknya kami mencintai Al-Quran, kami jijik menyebut Al-Quran itu dengan sebutan Biblos. Karena kami tahu Biblos itu bukan firman Tuhan. Iya, tapi kenapa kemudian Anda gemar kali menyebut kitab saudara dengan sebutan nama lain daripada Al-Quran? Artinya Anda lebih cinta Al-Quran daripada kitab Anda sendiri, kan gitu poinnya. Nah, satu nasihat buat saudara Kristen. Kalau Anda cinta terhadap kitab saudara, Anda pasti tahu letak perkaranya itu di mana. Masakan aku lebih tahu daripada Anda tentang isi Matius? Kalau Anda artinya Anda tidak cinta. Anda kalau menghafal kitab luar biasa, saya puji kepada Anda. Tetapi bukan masalah menghafal. Sekarang begini, saudara Kristen. Kalau Anda mencintai seseorang, apakah Anda akan mempelajari pesan-pesan seseorang tersebut? Contoh misalnya ketika Anda itu cinta terhadap slang, sayang kepada slang, tentu Anda akan menghafal lagu-lagunya, bukan? Benar? Iya, betul, menghafal, tetapi belum tentu lagunya itu bernarasi yang positif. Pasti ada negatifnya, maka saya tidak perlu percaya negatifnya. Nah, sekarang Bible Anda itu nuansa positif atau negatif? Yesus adalah firman, dia membawa jalan. Saya tidak tanya Yesus. Saya tanya kitab saudara. Kitab saudara itu nuansa positif atau nuansa negatif? Auranya. Positif, dia membawa jalan keselamatan. Kenapa Anda tidak hafal kalau itu positif? Bang, perbuatan kita yang harus kita ikuti. Kok larinya ke sana? Lagu-lagu orang yang Anda suka, yang Anda cintai saja, Anda hafalkan katanya tadi. Inilah kaum munafik. Kita, Bang. Makanya Yesus Makanya Yesus mengatakan, iman dan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Makanya Yesus Al-Quran, menghafal Alkitab, Bang. Jelas. Saya tanya kepada saudara, kalau Anda itu cinta kepada Yesus dan cinta kepada Bible Anda, dan Anda mengakui bahwa Bible itu adalah ucapan-ucapan Yesus, maka Anda akan menghabiskan waktu merenung, menyendiri, mengkaji, mentadaburi, menelaah,
menerawang apa yang ada dalam kitab saudara sampai kepada sampai kepada level Anda tahu data-datanya di mana, Yesus ucapkan di mana. Ini cerminan bahwa kitab saudara itu bukan firman Tuhan, dan cerminan Anda tidak cinta terhadap kitab saudara. Masakan saya tanya tentang itu Anda mengatakan Matius 18. Ayo. Kalau kekeliruan ada karena kita manusia. Padahal Kalau Anda selalu menarasikan hafal Alkitab itu tetapi Anda selalu menarasikan kita orang Kristen bukan menghafal, kita mengimani oleh tindakan dan perbuatan karena Yesus. Bagaimana bisa Anda mengimani sesuatu yang Anda tidak tahu? Kita tidak menghafal kitab yang menyelamatkan, mengimani bukan dengan masalah perbuatan itu yang menyelamatkan. Bukan masalah mengimani atau bukan masalah menghafal, bukan. Ini masalah cinta. Kalau Anda cinta terhadap kitab Anda, pasti Anda setidaknya tahu. Masa Matius 28 Anda katakan Matius 18? Kalau kekeliruan saya itu tidak masalah, bang. Manusia punya kekeliruan. Itu bukan kekeliruan, itu ketidaktahuan, Bung. Kitab bukan, tapi saudara, bukan kitab sebagai hamba penyembah kitab. Saya bukan penyembah kitab, saya menyembah Allah yang hidup, yang sudah apa kamu pikir saya? Apa kamu pikir saya nyembah Al-Quran? Saya bukan menyembah kitab, saya menyembah Yesus yang hidup, yang naik ke surga. Kalau saudara menyembah Yesus dan Anda cinta kepada Yesus dan Anda yakini Bible itu adalah pesan-pesan Yesus, setidaknya Anda tahu tentang ucapan-ucapannya. Tadi katanya kalau artis Anda sukai, Anda hafalkan lagunya. Kenapa Tuhan Anda cintai tapi Anda tidak tahu dalilnya di mana dia berkata? Gini bang, kalau kita sebagai manusia ya kalau mengingat atau melupakan sesuatu itu kita manusiawi aja, kita punya memori yang terbatas. Ini bukan masalah melupakan. Ini bukan masalah melupakan. Ini bukan masalah melupakan. Ini masalah tidak tahu. Bang, hafalan menyelamatkan, hanya iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Apa yang saya katakan? Saya tidak mengatakan bahwa Anda itu menyembah kepada hafalan. Enggak ada ke sana. Anda enggak nyambung. Iya. Masakan Anda mengakui saya menghafal kan? Hafalan itu tidak bukan menghafal. Bukan menghafal. Bukan menghafal. Tetapi yang saya imani kalau Yesus yang hidup, yang mati dan bangkit naik ke surga, itu yang saya imani. Bukan masalah menghafal, setidaknya Anda tahu bahwa apa narasi yang Anda bangun itu terletak di dalam Matius sekian. Ini bukan masalah hafal, ini masalah tahu. Bukan masalah khilaf, bukan masalah lupa, ini masalah tahu. Anda tidak tahu, Anda hanya membabi buta mencintai seseorang. Anda berlebihan terhadap anaknya orang, Anda sampai pada level menuhankan anak orang ini, kan gitu poinnya. Anda menyampaikan seperti itu pendapat Anda, tetapi iman sama. Amin. Iya, namanya asal percaya itu apapun yang terjadi orang-orang enggak akan goyah. Saya tahu itu. Mau apapun yang terjadi kalau sudah terlanjur percaya, ya itulah yang terjadi bagi Anda. Tapi kalau ada iman tanpa dibaluri dengan ilmu, itu namanya tong kosong. Itu namanya tong kosong namanya itu. Jadi ada iman, ada iman. Harus berilmu dulu baru menciptakan langit dan bumi ya. Kenapa iman dia berfirman maka jadilah langit dan bumi. Kenapa larinya ke Allah? Kenapa menciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah lari menciptakan langit dan firman-Nya, bukan dia berpengetahuan baru menciptakan langit. Dia percaya dan mengimani, dia berfirman maka jadilah. Kenapa Anda bahas? Kenapa Anda bahas Tuhan? Percaya, tetapi percaya dulu dan baru berpengetahuan. Kenapa kemudian Anda larinya ke Tuhan? Ya memang karena kita adalah anak-anak Allah. Beriman dulu baru beriman dulu baru pengetahuan. Inilah penghinaan kalian. Inilah penghinaan kalian. Inilah penghinaan kalian terhadap Islam. Kalian itu memang penghina. Kalian itu adalah agama yang dibentuk untuk menghina agama Islam. Oh tidak. Di saat Islam menyibukkan hari-harinya untuk memuliakan Yesus, Anda justru sibuk menghina Islam gitu.
Anda menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah. Kenapa Anda sebut sebagai anak-anak Theos saja? Atau anak-anak Yahweh, kenapa harus ke Tuhannya umat Islam? Kenapa? Kenapa? Apakah tidak ada sedikit pun kepedulian terhadap kami umat Islam untuk menghargai sedikit Tuhan kami? Tuhan kami lam yalid wa lam yulad. Nama Tuhan kami adalah Allah. Kalian mengaku dan mengajarkan secara terstruktur, ya, terorganisasi, dan memang sengaja untuk mengajarkan bahwa kalian itu adalah anak-anak Allah. Itu penghinaan bagi kami. Oh, jadi Allahnya orang Arab beda dengan Tuhannya orang Indonesia ya? Tapi apakah Anda sadar dengan Tuhannya orang Indonesia ya? Kenapa larinya ke orang Arab? Iya, Anda orang Arab. Kan Anda berbahasa kata Allah itu adalah kata imannya orang Islam. Kalau kita Ya, di memang betul. Jadi Allah itu hanya untuk bagi orang Islam. Allah itu hanya untuk bagi orang Islam. Oh, jadi Ya, kita sekarang begini. Boleh tidak bahwa satu-satunya Tuhan Allah dan Tuhan boleh sama tidak? Boleh tidak Anda memberi sabar. Boleh tidak Anda membuktikan Allahnya bahwa orang Arab beda dengan sabar. Tuhan orang Kristen. Sabar. Saya mau tahu apa dasar Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah Allah? Mohon maaf. Ya, pada dasarnya kan dari kejadian kita diciptakan dari Adam dan Hawa. Dasarnya. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tanya apa dasar pijakan Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah Allah dan Anda adalah anak-anak Allah? Saya butuh dalil. Di dalam Alkitab kan udah terjadi ada Adam dan Hawa. Alkitab lagi. Anda lagi-lagi menggunakan narasi Quran. Kenapa Anda tidak mengatakan Biblos atau Biblika? Kenapa harus bahasa Quran? Inilah kalian suka menghujat agama kami. Juga ada bahasa. Kalian suka menghujat, tapi saudara menggunakan nama Tuhan kami, saudara menggunakan nama kitab kami. Kan lucu kalian ini. Lucu. Kan lucu. Mau berdalil sama dia. Kayak mana keluar dari sini mau dimasukkannya pula, Pak? Nah, coba. Dari mana Anda menarasikan Anda adalah anak-anak Allah? Sementara Allah itu tidak punya anak. Coba. Ayo. Oke, saya baca dalam kitab ya. Iya, silakan. Anda mau menunjukkan kitab mana? Biar saya bacakan. Ayo, cepat. Waktu saya sedikit. Cepat. Anda ingin membaca dalil di mana? Supaya teman-teman Kristen ini sadar bahwa agama Anda itu memang dibentuk untuk menghujat Islam. Silakan. Anak-anak Yahweh. Lagi nyari. Oh, lagi nyari. Anak-anak Yahweh jangan ngaku anak-anak Allah. Nah, silakan. Berapa? Apa? Matius 16 ayat 16. Matius 16 data nomor 16. Ya, jadi jangan kita gunakan ayat. Ayat itu bahasa Quran. Oke, kita saling menghargai. Belajar kita saling menghargai. Klaim aja bahasa Al-Quran. Loh, ada kata ayat di dalam original teks kitab Anda? Alah, sejak kapan itu bahasa Al-Quran? Lah, memang ada dalam semua. Iya dong. Yang mengklaim siapa? Mbak, yang mengklaim siapa? Saya boleh minta kata ayat di dalam dasarnya itu dari Kristen loh. Lah. Di dalam kitabmu ada nggak kata ayat? Di mana itu tertulis? Islam itu dasarnya dari Kristen. Nggak tahu sejarah ya. Nenekmu kiper. Agama Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Ah, sekarang saya bacakan dengarkan. Matius 16. Coba kalian dengarkan dari saya ya. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, di dalam Matius 16 nomor 16 dikatakan begini. Apokrites de Simon Petros Aipen. Say ho Christos, ho hueus, tau theon. Lalu dikatakan tau santos. Mana kata Allah di situ? Mana kata Allah di situ? Kamu pakai bahasa. Mana kata Allah? Mana kata Allah di situ? Mana kata Allah di situ? Abang yang bersuara ini bisa mendengarkan, kita tidak bisa mendengarkan orang lain loh. Cuma suara saja yang
saudara mengklaim bahwa kata Allah itu ada di dalam kitab Matius 16 nomor 16. Izinkan saya membaca kitab Anda. Habis itu Anda tunjukkan mana kata Allah di situ. Apokrites de Simon Petros Aipen. Say ho Christos ho hoos tahu santos. Yang mana kata Allah di situ? Yang mana kata Allah di situ? Kamu pakai bahasa orang bisa, bahasa apa kamu klaim bahasa Arab. Iya, ini saya membantu Anda. Ini saya membantu Anda menggunakan kitab saudara. Makanya saya mengatakan, Anda kenapa menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah? Kenapa? Sementara di kitab Anda tidak ada kata Allah. Juma, kau itu antikristus. Abang. Kau pintar Alkitab. Kalau saya antikristus, saya akan menolak Yesus. Orang sana. Oke? Kalau saya antikristus, saya menolak Yesus. Buktinya tidak. Saya tidak menolak Yesus. Tapi kamu antikristus, Pak. Kalau saya antikristus, saya akan menjadi Kristen karena Kristen itu adalah antikristus. Ayo. Kamu yang Ayo, bantah saya. Gak mengakui. Anda bukan antikristus, Anda tidak akan mungkin menuhankan Yesus karena Yesus itu bukan Tuhan. Yang antikristus itu adalah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Halo Bang Suma, saya boleh baca dulu ke tema yang tadi. Baca kitab ya. Matius 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Silakan Anda berlemah lembut, silakan. Silakan Anda berlemah lembut, silakan. Yang saya tanya, dasar pijakan Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Allah itu di mana dalilnya? Matius 16 tidak ada di situ. Gini Bang, kami adalah anak-anak Allah, anak pilihan kami. Iya, mana dalilnya kalian anak-anak Allah, mana dalilnya? Pasti tahunya itu. Cuma kan hafal Alkitab semua. Kalian itu penghujat, kalian itu penista agama Islam. Paham? Ngerti kalian? Saya penista. Dengarkan. Yang mereka disebut anak-anak Allah. Itu Bang dalilnya. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jelas ya? Itu yang membunuh orang-orang kafir itu, yang disuruh membunuh orang-orang kafir itu siapa itu? Penjahat itu. Di Al-Quran kan ada itu. Bunuhlah orang-orang kafir. Sabar. Kristen muncul di Indonesia itu hasil penjajahan. Sabar. Ya, Tuhan itu satu yang menjajah kan agamanya Kristen. Itu sama. Sabar. Ini namanya Kristen. Siapa itu bisa didengarin orang lain dulu ya, Kak? Cuma saya nanya satu aja. Oke. Diam ya. Saya bacakan ayatnya. Diam. Saya bacakan ayatnya. Ya. Berbahagialah orang yang apa tadi? Berbahagialah orang yang apa tadi? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Dengan menyebut nama Allah, saya membacakan kitab saudara. Makariau, how I trenopoyo Hori otong hoi o teos. Saya tidak mengerti itu bahasa itu. Saya orang Indonesia. Saya punya Alkitab Indonesia. Kete sontai. Hawa teo. Saya orang Indonesia. Saya tidak mengerti itu bahasa itu. Mereka dikatakan auto hoyo oteo. Mana kata anak-anak Allah di situ? Mana? Dalam Injil dalam Alkitab terjemahan sekarang ini saya anak-anak Allah. Mana? Ini original teks kitabmu. Ini original kitab kamu. Saya orang Indonesia, saya bukan orang luar. Ini original kitabmu. Asli dari sono, dari Yunani. Kubacakan. Auto hoyo oteo. Mereka disebut anak-anak Theos. Intinya urusi aja lah agama kau, Juma. Nah, usah kau urusi agama orang. Kalau enggak kau jadi menteri agama aja udah. Betul. Kalian harusnya mengurusi agama kalian. Ngapain kau urusi agama kita dengan menyebut diri kalian dengan anak-anak Allah? Kenapa enggak menyebut diri kalian dengan sebutan anak-anak Theos? Kenapa? Kenapa Anda sibuk? Maulamu kami bahwa kau enggak terima kami menyebut nama Allah.
Kita orang Ngadu Kristen sama sudah ada Allahmu. undang-undang perlindungan untuk memakai Alkitab ini, kita sah pakai Alkitab Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya adalah Kristen itu adalah agama yang suka menikung atau nipu-nipu dengan mengambil istilah agama orang lain. Katamu itu. Kesimpulannya adalah Kristen yang adalah kesimpulannya lembaga kitab Anda mengajarkan Anda menjadi penipu gitu. Oh salah, salah. Masakan kitab aslinya mengatakan autoi hoio teo. Mereka adalah putra Theos. Mereka adalah putra Theos. Masakan diterjemahkan mereka adalah anak-anak Allah? Kan pikun. Bahlul. Indonesia, Bang. Bahlul. Justru versi Indonesia itu tujuannya menipu. Hey, Bang. Cuma saya tanya Anda satu ini aja. sudah. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya, terjemahan yang benar itu anak-anak Theos, atau anak-anak Allah? Saya tanya. Saya tanya dulu. Yang terjemahan yang seharusnya anak-anak Theos atau anak-anak Allah? Jawab. Versinya orang luar. Saya tidak tanya versi. Saya tanya terjemahan yang sebenar-benarnya itu anak-anak Theos atau anak-anak Allah. Jawab. Mulai pikun. Anak-anak Allah sesuai versi kitab Injil yang disahkan Undang-Undang Dasar Indonesia, yang dikeluarkan oleh Bangsa Indonesia. Itu jelas kita orang Kristen Indonesia. Nah, inilah agama penipu ya, agama yang dibawa penjajah yang kayak gini modelnya. Oh bukan. Jelas kitab kamu menerangkan Undang-Undang Dasar Indonesia menjamin kita merdeka untuk anak-anak Allah katanya. Kamu Allahnya itu bahasa. Ya, Allahnya itu bahasa apa? Oh, jadi Allahnya orang Arab. Kamu orang Indonesia. Kamu cantik Allah bidadari gitu. Kamu ganteng Allah bidadari gitu. Hah? Kamu ganteng ala si Udil gitu maksudnya. Allah itu maksudnya. Kalau Allah itu adalah laksana kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, Allah itu artinya sumpah serapah. Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Apakah maksudnya kalian ini adalah anak-anak sumpah serapah gitu? Aduh, bukan Bang. Kristen adalah anak-anak sumpah serapah. Katanya Allah. Kalau Allah Indonesia berarti Allah itu artinya dengarkan dulu Kristen. Allah itu artinya sama atau seakan atau serupa. Itu Allah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Ibrani Allah itu adalah sumpah serapah. Yang mana yang sebenarnya ini? Allah adalah semisal atau sama atau serupa atau Allah sumpah serapah. Kalian anak-anak sumpah serapah itu mana? Allahnya orang Arab beda dengan Tuhan orang Indonesia ya. Artinya kalian betul mengambil Al-Quran dengan mengatakan Allah orang Arab, berarti ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti jelas memang agamamu dalam hal ini lembaga kitabmu itu mencoba untuk menghujat kami umat Islam, menghujat Tuhan kami, berarti dengan mengatakan manusia pemakan babi ini sebagai anak Allah. Zuma jadi menteri agama Artinya pemakan babi penyembah manusia ini menghujat Islam dengan mengakui dirinya sebagai anak-anak Allah, kan gitu. Iya, kita jelas. Kalian itu adalah orang yang menistakan agama Islam. Secara terstruktur agama kalian di Indonesia itu didirikan untuk menghujat Islam. Gitu. Anda menjadikan orang Kristen seperti itu, Bang. Enggak keliru kok, buktinya kitabnya menyebut diri mereka dengan anak-anak Allah. Apa? Sementara original teksnya tidak ada kata Allah. Ayo, apa tujuannya? Kalian untuk menistakan Islam kalian itu. Zuma, Tujuan kalian berikan saya Islam.
Cuma berikan saya satu saja bukti bahwa bahasa Arab itu dilindungi paten sehingga tidak bisa dipakai oleh. Ini bukan masalah bahasa Arab, Bung. Ini nama Tuhan kami. Bahasa Kok enggak? Daniel, coba aku pakai otakmu dulu. Ini Kristen di mute dulu, Kristen di mute. Kristen diam dulu kau. Bahasa itu produk peradaban. Kristen di mute biar saya terapi orang yang satu di atas ini, Daniel. Daniel, dengarkan saya Daniel. Allah itu nama Tuhan kami. Mau di Jepang, mau di Indonesia, mau dimanapun Tuhan kami bernama Allah. Jadi tidak terkait dengan bahasa. Dengarkan dulu. Tidak terkait dengan bahasa. Nah, Tuhan kami itu sebenarnya original teksnya siapa? Hah? Allah itu terkait dengan bahasa, itu kan abjad. Itu nama Tuhan kami. Itu Tuhan kami. Itu nama Tuhan Islam. Sekarang saya tanya, dengarkan. Kenapa kamu meninggalkan nama Tuhanmu? Ada apa? Kenapa kamu tidak pede dengan nama Tuhanmu? Kenapa? Oh enggak, karena Theos dan Allah itu memang padannya Allah. Theos itu. Oh, Theos kalau diarabkan apa? Allah, sesembahan. Nenekmu kiper. Makanya kamu makanya kamu baca inskripsi 4558. Makanya kamu itu belajar. Coba KBBI, Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Gitu loh, itu KBBI. Nah, sekarang Theos ketika diarabkan Tuhan. Banyak orang jauh. Tuhan kalau diarabkan itu apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah katanya. Dasar nenekmu kiper. Kamu belajar dari mana? Sekarang berikan saja saya satu dalil bahwa bahasa Arab itu dilindungi oleh paten. Ini bukan bahasa Arab. Ini nama Tuhan. Ini nama Tuhan. Ini nama Tuhan kami. Kristen Indonesia, Allah itu nama Tuhan saudara-saudaramu Islam. Tolong dihargai. Kau kan bisa mengatakan kami ini adalah anak-anak bapak, atau anak-anak ayah, atau anak-anak abi, atau anak-anak Theos, atau anak-anak Yahweh, atau anak-anak Yehova, atau anak-anak Yotepave, atau anak-anak Adonai. Kenapa harus Allah? Beda dengan Tuhannya orang Indonesia. Kenapa harus Allah? Sejak ya. Karena orang-orang sezaman Muhammad itu. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Bukankah kitabmu itu dari bahasa penjajah Belanda? Bukankah kitabmu itu berasal dari penjajah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu? Kenapa harus menggunakan nama Allah? Kenapa tidak gunakan kata Tuhan? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa harus Allah? Kenapa harus masuk ke Islam? Kenapa? Gak ada sedikit pun penghargaan perasaan kalian kepada kami ini. Zuma, ada inskripsi. Katanya kalian itu ajaran kasih. Jangan mengambil hak orang lain. Kenapa Anda mengambil hak kami dan menundukkan pada tempat yang tidak sebenarnya? Kenapa? Anda jatuh miskin gitu. Anda jadi nggak ganteng ketika kata Allah itu kalian lepaskan gitu. Anda mau diskusi pakai ilmu atau pakai ini aja? Ini sudah pakai ilmu, Bung. Saya tanya kepada Anda, Theos dalam bahasa Arab apa? Katanya Allah. Itu yang ngajarin siapa? Kasih saya kesempatan. Theos dalam bahasa Arab. Dengarkan. Theos dalam bahasa Arab itu ilah. Terus kenapa lari ke Allah? Karena ada inskripsi dari tahun 643 Masehi yang ditulis dalam dua bahasa, bahasa Yunani dan bahasa Arab. Bahasa Yunani dan bahasa Arab. Kitabmu yang ada di Indonesia bahasa apa? Kita kan bicaranya inskripsi. Saya tanya kitabmu yang ada. Saya tanya kitabmu di Indonesia ini bahasa apa? Bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Ilah bahasa Indonesianya apa? Tunggu. Sesembahan. Nah, kenapa kamu tidak mengatakan kami adalah anak-anak sesembahan? Karena Theos itu padanannya Allah. Allah dalam bahasa apa? Arab. Nah, sekarang Anda di Arab atau di Indonesia? Loh, kita ini mau diskusi pakai ilmu atau gimana sih? Dipakai ilmu. Ini
ini pakai ilmu. Kita rujuk kepada kitabmu diterjemahkan. Sekarang di Indonesia, Bung, Lembaga Alkitab Indonesia atau Lembaga Lupa Ayat Injil. Oke? Ini Indonesia harusnya Lembaga Alkitab Arab kalau gitu. Ini Indonesia katanya. Nah, sekarang saya tanya, Theos dalam bahasa dengarkan, katanya mau berilmu. Theos ke Arab katanya Allah. Oke, saya maafkan, kita maklumi atas kebutaan Anda. Padahal ilah, Theos itu ilah. Nah, sekarang di Indonesia kan apa? Sesembahan. Berarti harusnya Anda mengaku apa? Anak-anak sesembahan. Kenapa lari ke Arab lagi? Ini di Indonesia, Bung. Nah, ya sekarang kasih saya hak jawab ya. Mengapa Ya, di silakan. inskripsi tahun 643 Masehi yang ditulis dalam dua bahasa itu ada tertulis onomati tuteo, padanya dalam bahasa Arab adalah Bismillah. Terus? Ya, di situ kan berarti Theo itu ditranslate sebagai Allah di zamannya Muhammad. Bukan ditranslate bukan. Tetapi Theos, dengarkan, Theos itu adalah Allah. Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Allah itu satu-satunya adalah Allah. Itu yang jadi permasalahan. Yes. Kunci aja ya. Oke. Oke. Anda sudah mengakui bahwa Theos itu adalah Allah. Oke. Nah, sekarang Theos sendiri artinya apa? Sesembahan. Sesembahan itu adalah Allah. Betul. Nah, sekarang kalau Theos diarabkan artinya apa? Begini aja, Tuhan di Mekah harusnya sesembahan. Tuhan di Mekah itu siapa? Diarabkan, Bung, diarabkan. Theos diarabkan apa? Muhammad Theos diarabkan apa? Tuhan di Mekah. Katanya mau dialog berilmu. Theos bahasa Yunani. Ketika diarabkan adalah ilah. Ilah yang dimaksud Theos itu. Oh, salah kamu, salah. Ilah Bismillah itu artinya ada apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, itu Theo. Ada nggak tulisan ilah di situ? Saya tanya dulu. Bismillah ada nggak kata ilah di situ? Dengarkan. Simon pemakan kutu, diam dulu. Ada tidak di dalam kata Bismillah itu? Simon pemakan kutu, diam dulu, Simon. Kamu nggak ada ilmu. Daniel, saya tanya sama Anda. Di kata Bismillah itu ada nggak kata ilah di situ? Ilah lu itu ilah. Ilah. Saya tanya Bismillah yang kamu bawa. Nggak ada. Terus apa hubungannya dengan ilah? Apa hubungannya Muhammad menyembah Tuhan di Mekah? Pemakan kutu, diam dulu, kenapa? Oh, bodoh. Theos itu hati-hati bernarasi, Bang. Hati-hati bernarasi dengan saya. Theos itu bernarasi dengan kau bodohmu. Kau ini Theos itu bisa diartikan sebagai ilah atau Allah. Aku pikir suaranya putus-putus, Juma. Suaranya putus-putus. Sinyalnya Gurunda, sinyalnya. Oke. Jadi Theos sama dengan Allah. Ya, Anda tadi udah mengakui ya. Tadi Anda udah mengakui ya. Iya, betul. Theos itu adalah Allah. Tidak ada Theos selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Theos sama dengan Allah. Tapi Theos, dengarkan, Theos dalam bahasa Yunani kalau diarabkan itu larinya ke ilah. Ini poin paling sederhana yang saya kasih kepada Anda. Tidak ada ilah lain selain daripada Allah. Tidak ada Theos lain selain daripada Allah. Ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Allah, itu menghujat. Kecuali Anda mengatakan kami ini adalah anak-anak Theos, itu tidak menghujat. Itu adalah derita kalian. Tapi ketika saudara mengatakan kami adalah anak-anak Allah, itu menistakan agama kami, itu menghinakan agama kami, menghinakan Tuhan kami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya anak. Kalau Anda ingin mengatakan kami adalah anak-anak Yahweh, silakan, kami tepuk tangan, kami kasih hadiah. Tapi kalau Anda mengatakan kami adalah anak-anak Allah, itu tidak berdasar selain daripada menghujat Tuhannya umat Islam yang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi menghujat kemudian yang mengatakan Kristen adalah anak Allah. Kalau Allahnya dalam bentuk relasi, bukan kelahiran secara
seperti perempuan melahirkan. Oh nggak cocok dengan Anda. Orang-orang yang mendapatkan ikatan relasi dengan Tuhan itu disebut orang-orang soleh, orang yang soleh. Dan sekarang Bible Anda juga ngambil kata soleh, kedekatan, intim. Makanya di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang-orang yang taat kepada didikan Tuhan itu disebut anak. Jadi orang yang disebut anak Tuhan adalah orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Sementara kalian, Galatia 1, dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Kita dimerdekakan dari penghambaan Tuhan. Penghambaan. Apakah kalian boleh dikatakan sebagai anak Tuhan? Tidak. Tidak bisa Anda disebut sebagai anak Tuhan, tidak bisa. Mau soleh, mau ayat, mau rasul, itu produk peradaban, enggak ada. Tidak bisa. Hak paten itu enggak ada, enggak boleh. Enggak bisa. Itu agama kamu. Sebelum ada Islam enggak ada Kristen Arab itu agama. Oke, itu di Arab, enggak masalah. Agamamu tidak memiliki jati diri bahasa. Ada Yunani tapi kamu enggak pede. Kenapa? Orang Yunani itu identik dengan apa? Paganisme. Kalian tidak pede dengan itu. Kenapa kalian ke Islam-Islaman? Karena kalian tahu. Dipakai di Arab, kenapa nggak boleh dipakai di Indonesia? Di Arab ya namanya Arab, Bang. Arab ya Arab, Indonesia ya Indonesia. Anda harus punya warna tentang agama Anda. Masa setiap ganti baju agama Anda juga berganti? Kan lucu. Ini agama apa ini? Harusnya ketika Anda mencintai agama Anda, dari mana asal agama Anda? Oh, dari bahasa Yunani. Ya pakai itu sebagai wujud cinta Anda kepada agama Anda. Bahasa Melayu itu kan salah satunya serapan dari bahasa Arab. Ya, terus wajarlah ada nama-nama yang berbau Arab. Apakah kata Allah itu kata serapan? Oh iya dong, ada salah. Salah. Itu bukan kata serapan Allah itu. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Coba buka KBBI sekarang. Itu bukan kata serapan. Salah Anda. Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Zuma, emangnya nama Allah itu muncul pertama kali di Indonesia sehingga Anda memakai rujukan KBBI? Bukan pertama kali muncul di Indonesia. Nama Allah itu gini aja, bahasa Arab itu bahasa serapan. Kok maksa kali Anda? Atau bahasa kok maksa kali? Kenapa maksa sekali? Coba saya tanya Anda. Original kitab Anda menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan apa? Yahweh. Kenapa maksa menjadi Allah? Kenapa? Siapa yang maksa jadi Allah? Lah, buktinya kalian dari tadi mempertahankan. Diterjemahkan sebagai Adonai, Tuhan, bukan. Kalau di Indonesia kan? Tuhan. Nah, Tuhan. Berarti Tuhan kalian adalah Tuhan, betul? Siapa yang menerjemahkan Yahweh? Nama Tuhan Anda itu adalah Tuhan, betul? Nama Tuhan saya adalah Yahweh. Nah, terus kenapa kalian menyebut diri Anda dengan sebutan anak-anak Allah? Kenapa? Ya kami anak-anak Allah, anak-anak sesembahan, anak-anak Israel. Kalian itu anak-anak Theos, itu yang benar, atau anak-anak Tuhan. Jangan pakai nama Tadi kan Allah. Anda bilang Theos itu kan Allah. Tadi Anda bilang Theos adalah Allah. Jadi tidak ada Theos. Dengarkan, beda. Dengarkan. Beda. Theos sama dengan Allah, dengan Anda sama dengan anak-anak Allah. Itu beda. Belajarnya sampai mana sih Anda ini? Allah itu kata-kata aja itu. Oh, tidak bisa. Nggak bisa permainan kata-kata. Kenapa? Dengarkan dulu. Dengarkan. Kenapa 1400 tahun yang lalu? Dengarkan saya. Theos itu Anda mengatakan permainan kata-kata. Bahasa Arab. Dengarkan. Anda mengatakan permainan kata-kata. Tuhan berfirman kepada para nabi itu dengan kata-kata. Anda nggak sampai ke sana ilmunya ternyata. Atau mau diajarin? Yesus itu menerima kata-kata. Kamu katakan kata-kata itu hanya permainan. Oh, dasar Kristen kayak gini. Seenak perut Anda mengatakan itu. Sehingga Anda dengan loh, firman itu apa? Firman itu kata. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau tidak ada ilmu, firman itu kata. Anda pikir firman itu apa? Pemain bola? Firman itu selain kata itu ada pikiran. Pikiran? Mana ada pikiran itu adalah firman? Dasar.
Udahlah, udah. Teman-teman silakan, saudara Sidik, silakan. Ampun saya orang kalau tidak berpakai otak. Ampun Thank you saya. ya. Paling enggak kamu udah klarifikasi bahwa Theos itu adalah Theos itu Tuhan. Theos itu Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada Theos selain Allah. Paham? Enggak paham juga. Wah, katakan saya kalau Anda paham juga. Silakan. Jadi saksinya banyak kan? Oke. Thank you Zuma. Selamat sore. Katakan Theos itu adalah Allah, betul. Tidak ada Theos selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sama ketika saya katakan Tuhan itu adalah Allah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Betul. Allah itu Tuhan, Allah itu Theos. Siapa bilang Allah itu bukan Theos? Allah itu Theos. Yang jadi masalah Yesus bukan Theos. Ayo. Yesus itu Kurios. Tapi kalau Allah itu sudah pasti Theos. Theos itu artinya pencipta langit dan bumi, yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu siapa? Allah. Yang terkutuk itu siapa? Yesus. Gitu cara belajarnya. Lanjut. Asidik silakan Bang. Siap. Yesus. Udah. Kau ini nggak ada ilmunya juga pula. Sebentar Bang Sidik, aku sapa dulu. Selamat sore Raja Singa. Selamat sore, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam agama Islam. Selamat sore Adiliano. Assalamualaikum untuk yang agama Islam juga, waalaikumsalam. Oke, lanjut Bang Sidik. Ya sekarang coba saya tanya ke Anda. Bang Zuma, Bang. Iya, kenapa Bang Zuma lagi istirahat sedikit 2 menit? Sebentar, kenapa, nanti sapa-sapanya nanti dulu, ini diskusi dulu. Kok nyapa-nyapa orang diskusi loh. Nanti habis diskusi baru sapa-sapaan. Kirain Kristen. Lanjut Bang Sidik. Ya, lanjut dulu Bang Sidik. Emang sini Daniel. Nanti habis diskusi baru sapa-sapaan ya. Daniel, sekarang saya tanya, bahasa Yunani Tuhanmu siapa? Kurios. Ada Yesus. Nah, bahasa Yunani Tuhan saya Yesus. Iya, bahasa Yunani Tuhanmu siapa? Yesus. Yesus. Bahasa Yunani Yesus. Coba kamu tunjukkan di mana itu. Bahasa Yunani. Yesus. Yesus. Ada Injil atau Nah, terus kenapa kamu pakai Allah? Karena Theos itu ya. Saya tanya di mana datamu di dalam bahasa Yunani nama Allah itu ada? Itu aja coba. Siapa yang di mana? Enggak usah supa. Yang saya tanya. Siapa yang bilang Allah itu adalah nama? Ya, yang saya tanya adalah kamu di dalam teks Septuaginta abad keempat ada nama Allah? Ada nama Allah di situ? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa kau pakai? Karena Allah itu bukan nama. Saya tanya, terus kenapa kamu pakai? Tuhanmu dalam bahasa Yunani siapa? Itu kan generik name jabatan bisa. Saya nggak berbicara generik Jonorok. Saya berbicara bahasa Yunani. Adakah bahasa Yunani nama Allah? Sebagai proper name nggak ada. Nah, nggak ada gitu loh. Ya kenapa? Ya nggak ada kan? Nah, nama Tuhanmu siapa bahasa Yunani? Yesus. Ya Yesus. Kenapa kamu pakai Allah? Siapa yang pakai Allah sebagai proper name? Saya nggak. Di dalam kitabmu ada nama Allah nggak? Nuduh aja. Ya, dalam kitabmu ada nama Allah nggak? Dalam bahasa Yunani nggak ada. Yang menerjemah pertama kali nama Allah di Indonesia siapa? Nah, gua tahu. Apa? Jawab. Martin Luther. Martin Luther. Oke, saya ikuti padahal bukan. Itu Martin Luther. Dapat dari mana Martin Luther itu? Martin Luther ialah pendiri pertama gereja Protestan. Dia saya nggak berbicara pendiri. Yang menerjemah. Wah, ini yang blunder nih. Martin Luther bahkan nggak kenal Indonesia udah. Manusia berotak domba tidak nyambung. Sama hotel nih gotokan nih. Aduh Bang, jangan salah menilai orang. Kita bicara dari hati ke hati. Jangan panas. Kalau dari hati ke hati siapa yang mau dengar, Bu? Kita sama-sama warga negara Indonesia. Kalau ada Paulus mulut itu ditampar Paulus. Kalau dari hati ke hati siapa yang mau dengar, Bu? Ini rekan Muslim ini salah dari hati ke hati berarti kita bicara secara perlahan dong. Jangan ngerosot dulu. Dengar aja orang lain nggak bisa bicara. Gimana kasih kesempatan orang lain bisa bicara? Tuhan kau.
Ya, sekarang saya tanya ke kalian aja. Ini kalau ada Paulus ditempeleng mulut kau semua Paulus. Kalau ada perempuan hotel nih kalau ngomong di sini. Enggak ada Paulus 1 Korintus 14 itu. Aneh kalian nih. Di 1 Korintus 15 itu kurang ajar perempuan tuh ngomong di depan jemaat tuh enggak boleh tuh sama Paulus tuh. Ditempeleng Paulus mulut kau tuh nanti tuh kalau Muslim ini salah paham. Mereka tuh mengira bahwa Kristen itu menggunakan kata Allah itu sebagai proper name. Padahal nggak pernah. Saya tanya aja kepada Anda, nama Tuhan Anda dalam bahasa Yunani siapa? Yesus. Kenapa kamu pakai Allah? Diam-diam dong ya. Oke, lanjut yang lain. Ya kenapa kamu pakai Allah? Emang Allah itu bahasa apa Yunani? Sekarang Allah itu bahasa Yunani atau bahasa Arab? Ikutan ngomong. Bingung ini mau dengar suara siapa? Ya Bang Lor, Bang Sidik kan lagi ngomong. Oke, lanjut Bang Sidik. Udah nggak ada lu, kabur-kaburan kau. Berdirilah sendiri kalian tuh. Emang Arab Rasul itu dalam bahasa Yunani siapa? Kristen. Rasul itu dalam bahasa Yunani siapa? Allah dulu bang, Allah dulu. Oh iya, Apostolos. Dia mulai kalau mental itu dia. Iya bahasa Yunani kok diambil kalian tuh. Udah nggak ada bang, udah nggak ada kalian ngambil. Udah ya nggak ada ya. Jadi bahasa Yunani Tuhan kalian itu apa? Kalau kata kan Yesus, Theos, ya Theos, pakai Theos, berdirilah sendiri kalian tuh. Anda kan tadi tanya dalam bahasa Yunani nama Tuhan saya siapa? Yesus. Siapa? Saya tanya bahasa Yunani nama Tuhanmu siapa? Yesus. Mau diulang berapa kali? Ya udah, di dalam bahasa Yunani nama Allah nggak ada ya? Harusnya anak-anak Yesus kalian itu. Iya, anak-anak Yesus. Saudara Daniel, benar nggak kalian ini anak-anak Yesus? Benar nggak? Salah. Lu? Katanya Tuhan kamu Yesus namanya. Mau menghujat Allah aja kan? Tujuan kalian tuh mau menghujat Islam aja kan? Sadar kalian. Yang tahu ajaran Kristen siapa? Sejak kapan Kristen menyebut? Yang tahu tentang kata Allah itu kami. Sejak kapan gereja itu mengajarkan orang Kristen anak-anak Yesus? Lah kalau bukan anak Yesus, lu anak siapa? Anak-anak Allah Bapa. Nenekmu kiper. Nenek lu kiper juga. Anak-anak Allah Bapa. Di mana tertulis dalam bahasa Yunani Allah? Nah, Bapak dalam bahasa Yunani siapa juga? Pater. Pater. Kenapa kamu pakai Allah? Ya nggak apa-apa sesembahan. Gak apa-apa nenekmu kiper. Kau nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Kau yang menghujat. Menghujat itu memang enak. Kau nggak apa-apa katakan nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang dihujat itu kami. Kenapa kamu gak mau disebut anak-anak Yesus? Kenapa? Ya nggak ada ini. Nggak ada apa? Nggak ada perintah. Ada nggak perintahnya bahwa nama bapak kalian itu adalah Allah? Gak ada. Gak ada. Terus kenapa? Berarti sama dengan kenapa Anda menggunakan kata Allah? Allah itu bukan proper name. Kata siapa? Ya kata saya. Di mana dalilnya? Di mana narasimu mana? Coba KBBI itu apa? KBBI apa tuh? Coba kata Allah itu apa? Menurut KBBI. Kalau KBBI saya jelaskan Bang Juma bisa ya? Coba kata Allah itu KBBI apa? KBBI itu Bang Juma, nama Allah itu adalah nama Tuhannya sebelum Islam, yaitu kaum pagan Quraisy itu Bang. Ya ini juga tantemu kiper ngomong asal-asal. Udah ya Bang Sidik lanjut penjual cendol ini. Tapi Bang Juma katanya udahlah lanjut Bang Sidik, tapi kadang greget juga Bang Juma masuk dia. Aku mau manjat pohon dulu. Lanjut Bang. Sidi, jangan kau klaim bahwasan Allah itu dijadikan orang Islam sebagai proper name daripada Sang Pencipta. Seharusnya kau flashback dulu kembali pada zaman pagan Quraisy. Sekarang saya tanya aja ke Anda. Menjadikan nama Allah itu sebagai sesembahan mereka, bro. Oke. Sekarang saya tanya aja ke Anda, Tuhanmu dalam bahasa Yunani siapa? Tuhanku di dalam bahasa Yunani secara proper name tidak ada, tapi generik banyak. Tuhanmu dalam bahasa Yunani aja siapa, Meme? Proper name tidak ada, generik. Saya nggak berbicara proper name, upper name, apapun name. Itu Tuhanmu dalam bahasa Yunani aja. Saya nggak peduli kau proper name, mojo terbang sana name, saya nggak peduli. Saya tanya bahasa Yunani nama Tuhanmu siapa?
Di dalam kekristenan itu proper name itu Saya nggak berbicara proper name kah, proper name apa Yunani, saya nggak peduli. Yang saya tanya Tuhanmu dalam bahasa Yunani. Tidak ada. Sopo. Proper name tidak ada, itu aja yang biasa kami jelaskan. Ya sopo, wong sopo. Lo sopo. Oh, wong sopo. Sayang, wong sopo Tuhanmu dalam bahasa Yunani sopo piye? Kalau bahasa Ibrani ada, tapi kalau Saya nggak terseru. Bahasa Yunani Septua Kinta. Siapa nomo sopo? Wong sopo namamu? Nama Tuhanmu tuh. Generik yang ada. Sopo perjanjian baru sopo nama Tuhanmu perjanjian baru Ya, Yunani sopo? Kalau kamu minta generik banyak, Theos juga ada. Sopo Theos, nggak ada Allah, nggak ada Allah lah di situ. Theos Coba itu kamu setara tunjukkan dengan bahasa Elohim. Yunani nama Allah coba. Theos itu setara dengan Elohim dengan Allah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu Allah itu sama setara dengan Elohim dan Theos itu. Bapak kau semua mau kau ya. Ahimoto bisa open mic Ahimoto. Tolong adab. Ada sensei. Masa bawa nama orang tua. Semua mau dia aja menerjemahkan bahasa Arab itu ke bahasa Indonesia. Mau dia gimana? Pede kalian ni dengan Tuhan kau tu. Theos. Macam itu awak Pergi ni. ke Theos. Ndak pede ke kau? Aduh, Meme Aku Bos bilang bukannya gini. mau debat malah bawa-bawa apotek. Iya. Ndak jelas je. Gini. Yang oten sini aku bilang tanya kalian gimana kalau mak kalian minta tolong. Baik-baik minta tolong dibilang anjing gitu. Gimana pendapat kalian? Ada Yahudi gondrong itu, tegar lo. Yahudi gondrong itu perempuan baik-baik minta tolong. Ya kan? Di Matius 15 nomor 26 tuh dibilang dia anjing. Gimana kalau kalian perasaan kalian tuh gimana? Tuhanku gondrong tetapi Tuhanmu mempunyai betis yang mempunyai tangan kanan dua. Benar ya? Gimana? Setuju Tadi ya? data yang kau bawa tempat untuk kan tadi dibahaskan sudah tadi kan. Kau bolak-balikkan itu aja ya. Nggak ada gimana kau tak meme. Tuhanku gondrong. Memang Tuhan kau tak gondrong. Gondrong tak Tuhan kau tuh? Ya Tuhanku gondrong, tapi Tuhanmu punya tangan udah kanan selesai dua, urusan. Tuhan Apa pakan. kau sembah Tuhan kayak gitu? Saya nggak Apa mau yang kau menyembah sembah Tuhan seperti kayak Tuhan pakan yang kau sembah itu, tangan kanan ada dua. Udah berapa kali dijelaskan itu Meme kau? Udah berapa kali dijelaskan sama orang ini? Inilah tadi pemakan babi. Punya tangan kanan ada dua, bro. Makan kayak Yang gini. ada tangan Otaknya kanan ada sampai dua, situ aja. tangan kanannya dua itu hanya Tuhan Internal memori 2 pakan, kilobit aja, enggak lebih. Kau ini melanjutkan jadi internal Meme, sekarang waktu di foto-foto itu apa Meme? Iya di foto-foto Tuhan saya tangan kanannya nggak ada dua, bro. Bukan, kamu kenapa kamu di foto-foto itu apa? Siapa itu emang di situ? Yesus kan? Kalian ini melanjutkan Lo kamu ini gimana sih? Bahkan Quraisy itu menyembah Tuhannya itu tangan kanannya banyak. Lo. Tangan Tuhan banyak bolong. Rekan-rekan semua saya izin. Cacat semua Meme Bos sejak kapan kau jadi penghujat Meme? Saya izin turun dulu Saya ya. sekarang Saya izin bukan turun gitu, ya. Bang. Saya counter attack aja sekarang. Counter attack. Nggak menarik nih, izin turun ya. Nggak kayak dulu lo. Dia udah tidak bisa bernarasi lagi. Semua udah dipatahkan dia. Dia ngambil referensi orientalis, referensi Islamophobia dia ambil dia. Maka dia tidak bisa berargumentasi macam ini omongan dia. Kau jangan menjadi Kristen tentang dua tangan Allah itu kan dah dijelaskan loh. Banyak ustaz yang dah jelaskan kepada dia. Tapi karena narasi kebencian dia, pemakan babi ini, ya kan? Otak anjing pemakan babi ini. Mana enak makan babi sama minum kencing unta, bro? Yo Meme, Meme, sekarang aku tanya kamu kau tuh suruh makan tai kau nih. Kamu Meme, kamu makan nggak Meme? Saya tanya, kamu makan B2 nggak Meme? Aku makan, tapi kalian minum kencing unta kan? Sebentar, Meme Bos, Meme Bos sebentar. Kita diskusi aja di sini, jangan saling hujat ya. Gak enak didengar. Ini banyak yang nonton. Abang itu menjaga dari Bang Bancai, abang jangan udah diam dulu kau. Kau diam dulu, Meme Bos diam dulu. Udah Bang Bancai jangan saling hujat ya Bang Bancai. Mohon maaf ya. Kita diskusi aja di sini. Ayo buka tema apa? Begini. Sebentar Bang Bancai. Adab. Buka tema aja udah. Jangan saling hujat. Buka tema aja udah. Silakan Bang Sidik. Dengan manusia ini, dengan dia ini, adab manusia patutkah sebagai apa? Sebagai panutan gitu. Diam kau nih penikmat kencing unta kau ini. Udah Meme Bos. 412. Kau bisa dengar gak? Punya telinga gak kau? Udah diam Meme Bos. Udah baca kau Yeskiel 412 Meme? 1 Korintus 6:12 kau baca segala sesuatu itu halal bagimu. Gas Bang Meme. Gas Bang Meme kenapa kau nias? Makan tai, minum air kecing imam.
Di Israel dua di raja tuh. Segala sesuatu itu halal bagi kalian kan? Lulu. Yeskel 4, 12, 15 makan tai mulai. Ini udah kita tema aja. Bang Lor tolong dong Bang. Bang tolong Bang. Kita diskusi di sini Bang. Jangan kayak gitu kata-katanya. Bang Sidik silakan. Ahimoto bisa open mic. Ahimoto. Sense moto silakan berkali-kali oleh Ustaz Ali, Ustaz siapa ya kan tentang. Iya, Bang Bancai udah ya. Mohon tapi dia masih itu aja. Enggak. Yuk. Mana dia lari kah dia tuh? Nggak gini, ntar minta kawan-kawan maaf ya, bukan apa. Dia ini udah dijelaskan berkali-kali. Karena dia nggak bisa bernarasi lagi dengan kita ini. Ya kan, nggak mampu lagi dia bernarasi, maka dia seperti itu. Ya kan? Bilang tentang minum kucing onta dan sebagainya. Coba dibaca dari awal. Itu orang kafir yang minum kucing onta tuh. Waktu ke Madinah itu kena penyakit demam Madinah itu dia beri kucing onta tuh. Oke, selamat sore Nias Islam. Dia tidak mampu bernarasi seperti itu. Agama Islam. Enggak, Bang Nias ini Kristen. Oh, Kristen. Kirain. Iya. Aduh, Ustaz Juma kata. Sorry Ustaz Juma ya, aku dengar budak yang nama itu Meme Boss itu. Kan dari kemarin budak nih. Internal memori 2 kilobit aja enggak mampu gitu. Dan enggak mampu dulu enggak gitu. Si Meme Boss waktu zaman di Zoom enggak gitu dulu. Baik. Dia enggak mampu lagi. Oke, selamat sore Cam Kim San. Selamat sore Cam Kim San. Assalamualaikum. Oh, agama Islam. Yo, yang naik yang agama Kristen yuk. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen ya. Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Chan? Ada yang mau disampaikan? Udah. Tapi aneh ya ini Kristen ini nggak mau berdiri sendiri dengan mereka ini. Nggak pede mereka dengan agama. Oke, selamat sore Yance. Yance, selamat sore. Selamat sore. Agama apa Yance? Kristen. Oh yaudah, ini ada Yance, ada Nias Islam. Silakan Bang Sidik mau diskusi. Oh, assalamualaikum Kirios Moto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diskusi Bang Sidik. Sama janji Ustaz. Lanjut. Udah tema aja. Apa mau tema kita ini? Coba kita ambil tema. Nama Allah itu gimana ini? Terusin aja itu tadi yang Theos itu, Tuhan itu, terusin kata-kata itu. Sekarang Pak yang gini Bang. Theos itu mereka sekarang konsep ketuhanannya tidak jelas. Siapa Theos pun tidak jelas mereka. Oneness apa gitu, Tritunggal tu kan. Nah, kita berdialog bawa mereka dengan adab perilaku gitu loh. Orang yang mereka tuhankan itu gitu loh. Punya adab, punya etika enggak gitu kan. Tadi macam saya katakan tadi kan, yang orang baik-baik datang minta tolong dikatakan binatang seperti itu gitu kan. Atau dengan gampang marah-marah seperti itu kan, bolak-balik meja orang. Adab seperti itu aja gitu. Coba saya tanya dulu ke Pak Yance. Pak Yance, Tuhan dalam bahasa Yunani siapa? Saya di sini tidak mau berdebat atau bernarasi tentang agama, Bos. Ya udah Pargoy aja Pak, Pargoy aja kalau gitu. Karena Pargoy aja udah Pargoy ke Komal Pargoy. Bosku, karena sampai dunia kiamat pun tidak akan habis kamu ceritain masalah agama. Ya terus Anda naik ke sini mau apa? Mau Pargoy? Nggak diterima di sini. Ini ruang debat bukan ruang Pargoy. Ngapain kamu debat, bosku? Ya saya tanya aja kepada Anda. Kenapa? Iya tahu kenapa mau ingat apa? Mau ingat kau mencuri nama Allah itu di dalam kitabmu tuh, di dalam Biblismu tuh. Apa mau ingat apa? Ingat apa kalian tuh? Saya pernah belajar tentang agama Islam. Cuma keluarga dan saudara dan teman-teman saya udah nggak usah preming. Saya nggak tanya itu Pak. Cuma nggak baik, turunin aja. Dia mau Pargoy di sini. Meraju malah curhat datang ke sini. Nggak jelas.
Nggak jelas. Itulah dia, nggak jelas. Nggak pede pakai nama Theos di kitab Yunani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tadi sorry Ustaz, saya ketiduran Ustaz Zia. Lepas sholat saya ketiduran. Di rumahnya Dalbu tadi sorry Ustaz. Mau buka data ketiduran saya belum selepas sholat. Allah. Islan ngomong Islan. Saya mau kasih sedikit info Brother Ash. Di sini Brother Kon yang cerita Allah ada dua tangan kiri ya atau kanan. Sorry, Allah ada dua tangan kanan ya. Tidak ada tulis di dalam surah Muaidah ayat nomor 64 seperti itu Allah ada dua tangan kanan. No. Tidak ada tulis seperti itu. Dua huruf di dalam gak ada di dalam matan Quran Brother. Di dalam hadis Bukhari gak ada juga. Ada tangan memang hands. Tapi bukan dua tangan yang kanan atau kiri, bukan seperti itu. Bohong itu Kon, bohong untuk Quran dan hadis Brother. Iya Ustaz. Ya kan maka aku sering ulang, tidak sempurna keyakinan keimanan kafir Kristen kalau tidak licik, menipu, berdusta, memfitnah, menhujat. Itu memang dasar ajaran mereka gitu loh. Karena Islamophobia, kebencian mereka kepada Islam ini dah luar biasa. Karena referensi mereka semua dari orientalis yang Islamophobia, dari Eropa, dari Amerika itu yang sekarang udah tidak laku lagi gitu loh. Di Amerika ya, mungkin ini Ahimoto ada yang mau dijelasin dari tadi, silakan Ahimoto. Enggak, saya cuma pengen nanya aja Manias Island ini di mana kata Allah itu. Nah, Nias. Halo. Ustaz Krismoto gimana? Ustaz gimana? Hah? Buka mute-nya tuh, buka mute kau. Gimana Ustaz Krismoto gimana? Bukan Ustaz saya cuma pembelajar biasa aja. Cuma pengen nanya aja, itu kita belajar apa masalah nama Allah itu gimana? Kamu dapat dari mana? Kalian tuh dapat dari mana? Ya jauh lah sebelum Islam ada kan, nama kata Allah itu kan sudah ada. Di mana? Allah dah ada. Ya di mana di kitab kami ada. Brother Nias itu orang Kristen atau orang Muslim? Kristen Ustaz. Kristen. Kristen Ustaz. Oh, oke. Siap. Lanjut, Bro. Di mana ada kata Allah dalam Ibrani maupun Yunani di mana? Yang saya pelajari ya Bang Trios ya kata Allah itu bukan Allah, bukan Allah ke kami, bukan, tapi kata tulisannya sudah beda. Sebenarnya saya mau pengen tanya, kok kata Allah dipakai penyebutannya Allah gitu? Oh, itu alif lam itu alif lam jalalah itu. Kenapa huruf A dibaca O itu tuh kalau konteks nahwu sorof itu seperti itu? Ya kami pun tidak pernah nyebut kata Allah kan gitu. Kami yang menyebut Allah gitu. A dengan double L. Double L? Ada London. A, double L, A, H itu apa kalian? Gimana? A, double L, terus A itu gimana? London, Alpha, Hotel. Terus Van Dijk itu kata Allah itu dari mana nanti? Ya kurang tahu kata Allah dari mana. Itu kan pengucapannya. Apakah itu disebutnya Allah? Karena orang Kristen Arab itu menyebut itu Allah. Ya masing-masing daerah kan beda. Loh, kok masing-masing daerah? Oh ya dong. Kaidahnya menggunakan kata oh ini Allah. Justru sebenarnya bahaya itu kalau kamu dalam Ibrani itu kamu nyebut Allah itu bahaya. Bahayanya kayak mana? Artinya lain. Sumpah serapah itu artinya. Jabarkan Bang Krios, kok bisa bahaya? Artinya lain gimana itu? Saya kurang tahu juga Bang Krios. Saya mau pengen tahu. Bentar, saya buka datanya sebentar. Bentar ya.
Iya saya. Sebentar.